Jadi yang pertama kita mulai dengan beberapa pemikiran. Yang pertama soal teologia tentang tubuh, pemikiran Alkitab tentang tubuh. Sebenarnya seringkali gini, kita salah mengerti seolah-olah tubuh itu selalu secondary dibandingkan dengan roh atau jiwa kita. Nah itu sebenarnya dualisme macam ini itu munculnya dari filsafat Yunani. Ya, filsafat Yunani yang sifatnya memang dari awal tuh dualistis. Tetapi sebenarnya Alkitab tidak begitu. Alkitab memang menempatkan hal kekal, hal roh itu secara signifikan. Ya. Tetapi dia tidak pernah menganulir atau menganihilation soal-soal tubuh. Di awal itu nggak begitu, bukan? Itu sebabnya kenapa Taman Firdaus diciptakan tuh begitu enak. Bukan cuma Taman Firdaus yang rohani, tetapi jasmani. Ya kan, dan segala makhluk di situ, segala sesuatu bisa menikmati makanan, semuanya ada di situ. Nah, jadi kalau kita balik ke kitab Kejadian, itulah konsep tentang manusia yang di dalam tubuhnya, dalam roh jiwanya itu menyatu begitu. Nah, tetapi dalam perkembangannya dengan berbagai macam ajaran, tren dan sebagainya, lama-kelamaan itu bisa terjadi berbagai macam ada dinamika yang luar biasa sepanjang pemikiran tentang tubuh dalam konteks kekristenan. Bahkan sampai kepada ekstrimnya adalah membenci tubuh. Seolah-olah tubuh adalah sesuatu yang jahat, kita harus keluar dari tubuh ini. Semakin cepat semakin baik begitu. Atau ada yang kena pengaruh filsafat epikureanisme yang mengatakan tubuh itu ya sudah, tubuh biarkan aja dia. Mau berdosa berdosa aja dan seterusnya. Ada juga yang stoik ya, dari aliran stoik yang berkata kita itu harus jaga benar-benar diri kita itu, dan si tubuh itu jangan sampai dia berkuasa sekali dalam diri kita dan seterusnya. Jadi banyak sekali teologi tentang tubuh manusia. Tetapi kita bersyukur di Alkitab sekali lagi, tubuh manusia itu sesuatu yang penting menyatu di dalam hidup kita hari ini. Bahkan di dalam Perjanjian Baru bahkan dikatakan tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Jadi Roh Allah itu tinggalnya itu ya selain di sorga tentu saja, tapi juga tinggal di dalam tubuh saya dan saudara. Jadi sebenarnya betapa penting sekali soal tubuh ini. Nah yang kedua, sebenarnya kita juga menyadari ya bahwa di sini bicara soal konteks di mana kita perlu memang menjadi sehat. Ya. Nah saya bersyukur untuk rekan-rekan termasuk Dr. Resti dan juga rekan-rekan dokter yang selalu mendampingi pelayanan kita. Ya kalau kita nggak sehat, memang kita bisa melakukan apa begitu. Ya kan, kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa melayani Tuhan, kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Gitu. Nah, yang disebut dengan sehat tentu saja mungkin nggak sempurna ya, sana sini ada persoalan, tetapi sehat ya, itu menjadi satu challenge untuk saya saudara. Jadi urusan menjadi sehat adalah urusan saya saudara. Nggak bisa menyalahkan siapa-siapa sebenarnya kalau sudah sakit itu semuanya pertama-tama mesti menyalahkan diri kita yang tidak disiplin dan sebagainya. Ya, saya ngomong ini pun nggak gampang ya. Teman-teman juga tahu menjaga diri, menjaga sehat itu nggak gampang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam teologi kita ngerti Tuhan menyiapkan segalanya. Dia provide everything. Tetapi kita juga ada bagian untuk mengurusnya, termasuk mengurus tubuh kita. Istilahnya begini, Tuhan menyiapkan kayunya, saudara membuat kursinya. Jangan minta Tuhan bikin kursinya, itu ada bagian saudara untuk melakukan itu. Gitu. Ya, bikin meja, bikin kursi, bikin macam-macam, itu ada bagian manusia untuk melakukannya. Ada bagian saya dan saudara. Gitu. Jadi kalau sakit jangan gampang-gampang, wah diselesaikan oleh Tuhan, didoakan beres. Nah begitu ya, karena ada bagian manusiawi di situ. Dan yang ketiga, ini temanya sangat challenging ya, yaitu bagaimana bisa makan makanan sehat, bergizi dan enak ya, dan enak. Ini Pak Henry lupa dan enak di zaman now gitu ya. Nah ini memang nggak gampang ya, kalau kita di Indonesia ini makanannya enak-enak dari Sumatera sampai ke Papua itu makanannya semua enak-enak kan, betul nggak? Dan itu adalah nggak tahu itu Dokter Resti itu adalah ujian atau berkat. Nah itu terserah nanti kita dengar dari Dokter Resti bagaimana ngakalin ini gitu. Ya saya juga ya kita semua suka makan lah ya, makan enak begitu, dan Indonesia itu memprovide itu. Ya, jadi saya pernah makan di Mediterranean food ya. Itu memang makanannya begitu gitu, nggak seperti di Indonesia kan. Katanya makanan paling sehat di dunia tuh di situ gitu kan, bergizi.
Tetapi yang paling orang Sunda bilang paling cawerang gitu, makan apa gitu kan. Nah, ini challenge-nya. Mudah-mudahan malam ini setiap saudara bisa tertarik untuk dibimbing bagaimana kita bisa makan makanan sehat bergizi, selalu sehat semaksimal mungkin dan tetap bisa mengasihi melayani Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan, Tuhan berkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Aulia yang akan menjadi moderator Zoominar kali ini. Maraknya penggunaan aplikasi untuk pemesanan makanan online membuat kita semakin konsumtif, apalagi dengan keadaan pandemi yang membuat kita lebih banyak tinggal di rumah. Saat ini banyak sekali pilihan makanan yang dapat kita pesan. Namun, pernahkah kita bertanya-tanya apabila makanan yang kita pesan tersebut sudah memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari? Mari kita temukan jawabannya dalam Zoominar ini. Kali ini kami mengundang Dr. Resti Rahmanta Putri, MEPIT, MSc. Beliau adalah seorang dokter umum yang kemudian mengemban pendidikan ilmu epidemiologi di Universitas Indonesia dan Nutrition Science di Karolinska Institutet di kota Stockholm, Swedia. Beliau pernah bekerja sebagai dokter IGD dan ICU di Rumah Sakit PGI Cikini, kemudian sebagai medical editor di klikdokter.com. Dan saat ini bekerja sebagai kandidat PhD dan tim riset obesitas pada anak di Karolinska Institutet di Swedia. Sebelum mendengar materi dari Dr. Resti, kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, dapat langsung mengetik di kolom chat dan ditujukan pada host kami, yaitu Parousia Ministry. Kemudian, pertanyaan Bapak Ibu Saudara akan dibacakan pada saat sesi tanya-jawab dan akan dijawab langsung oleh Dr. Resti. Untuk itu, sekarang mari kita sambut pembicara kita, Dr. Resti, MEPIT, MSc. Terima kasih, Aulia. Terima kasih, Pak Henry, Pak Agus. Juga buat semua pengurus dari GII untuk kesempatannya saya berbicara pada sore malam hari ini. Saya share screen saya dulu. Iya. Baik, jadi malam hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan topik tentang makanan sehat bergizi zaman now. Ya, ini tadi saya sudah diperkenalkan oleh Aulia. Jadi saya saat ini tinggal di Stockholm bersama dengan suami dan 2 orang anak. Sebenarnya saya tadinya nyusul Aulia ke Stockholm, tapi lalu saya ditinggal pulang ke Bandung, sementara saya masih nyangkut di sini. Ya, kurang lebih begitu. Lalu yang mau dibicarakan malam hari ini, yang pertama saya mau mengajak Bapak Ibu dulu untuk mengetahui status gizi kita masing-masing sebelum bisa menentukan apakah makanan saya ini sehat dan bergizi atau enggak. Yang kedua, kita akan membahas mengenai apakah makanan yang selama ini dimakan sudah bergizi atau belum. Yang ketiga, tentang porsi makan, apakah porsi makan yang selama ini dikonsumsi sudah tepat. Lalu akan ada kuis yang akan saya undang Bapak Ibu nanti untuk mengerjakannya bersama-sama dari HP masing-masing. Lalu yang terakhir tadi tentang di zaman now ini tren pesan antar makanan, bagaimana tipsnya agar tetap sehat dan aman, gitu ya. Jadi yang pertama, mengetahui dulu status gizi kita. Kenapa sih ini penting? Nah, sekarang begini ceritanya. Misalnya ini gambar, ini ceritanya saya ambil dari, pokoknya ini pad thai, makanan Thailand, salah satu makanan Thailand favorit saya. Nah, misalnya kita pergi ke restoran, kita mau makan pad thai, Bapak Ibu ya. Nah, terus ini contoh kasus aja ya. Ada laki-laki sama perempuan, laki-laki perempuan ini pacaran, terus hari Jumat malam kencan makan di restoran Thailand, mau makan pad thai dua-duanya, masing-masing pesan 1 porsi. Nah, yang laki-laki umurnya 36 tahun, berat badan 70 kilo, tinggi badannya 175 cm, pekerjaannya di gym sebagai personal trainer. Nah, yang perempuan ini usianya 34 tahun, terus berat badannya 70, sama-sama nih, sama yang laki-lakinya, beratnya sama-sama 70 kilo, tapi tinggi badannya 155 cm. Dan ini yang perempuan ini kerjaannya duduk seharian sebagai sekretaris.
Nah, normalnya kalau kita pergi makan ke restoran, mau berat badannya berapa kek, mau pekerjaannya apa kek, kita dapat satu porsi piring, apa sih yang akan kita lakukan? Ya kita habisin dong ya. Biasanya begitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat nih, dua-duanya beratnya sama, tapi tingginya berbeda. Yang terus aktivitas fisiknya setiap hari beda ya. Yang laki-laki kesannya lebih aktif daripada yang perempuan. Nah, dengan profil seperti ini, secara logika aja, apakah cocok kalau laki-laki dan perempuan ini makan satu piring dengan porsi yang sama gitu? Tentu saja enggak gitu, karena kebutuhan nutrisinya dari sisi berat badan, tinggi badan, dan aktivitas sehari-harinya sudah berbeda gitu. Jadi sebelum kita bisa menentukan apakah makanan yang selama ini saya makan bergizi atau tidak, berlebihan atau tidak, kita harus tahu dulu status gizi kita tuh saat ini gizi cukup, gizi berlebih, atau gizi kurang. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ini tantangan kalau pakai webinar nih, saya pengen ajak ngomong, tapi yang diajak ngomong saya cuma bisa ngomong, tapi Bapak Ibu nggak bisa ngomong saya. Jadi kalau boleh, kalau memungkinkan, boleh nggak Bapak Ibu, saya mau tanya, tolong ditulis jawabannya menurut Bapak Ibu di chat. Nah, kalau memungkinkan. Nah, sekarang ini kejadian nyata. Ada 4 orang anak remaja di kolam berenang. Saya kasih nomor di situ ya, 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira dari 4 orang ini mana sih yang punya berat badan berlebih? Gitu. Kalau boleh, tolong tulis jawabannya secara singkat, secara cepat di chat, dan ini jawabannya boleh lebih dari 1. Maksudnya bisa orang 1 doang, atau orang nomor 1 dan 2, gitu. Kalau bisa berpendapat. Memungkinkan atau enggak ya ini ya? Boleh nih ya. Oke, terima kasih. Jadi kebanyakan jawabnya nomor 2 dan 3. Ya, 2 dan 4. Wah, ini orang nomor 2 menjadi tersangka utama ya dalam kasus ini. Iya, terima kasih Bapak Ibu buat responnya. Nah, Bapak Ibu, jawabannya semuanya benar. Jadi, foto ini diambil, ini adalah pertemuan pertama dari latihan berenang untuk anak-anak yang mengalami kelebihan berat badan. Jadi, 4-4-nya ini berat badannya berlebih. Nah, apa sih yang mau saya bilang dari sini? Yang mau saya bilang adalah kita itu tidak bisa menilai status gizi dari penampilan fisik seseorang. Karena orang yang kelihatannya cuma kekar atau sekal pun, itu bisa jadi gizinya sudah berlebih gitu. Jadi sangat penting untuk memahami dengan betul sebenarnya tuh status gizi kita seperti apa gitu. Nah, fakta yang cukup menyedihkan adalah laporan riset kesehatan dasar Republik Indonesia yang terbaru tahun 2018 itu menunjukkan kalau 1 dari 5 orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas gitu. Dan sebagian besar dari orang yang mengalami obesitas tidak menyadari kalau dirinya mengalami obesitas gitu. Nah, dan masalah obesitas ini bukan cuma pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak. Data WHO secara global di seluruh dunia itu 1 dari 5 anak dan remaja mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Jadi sangat penting sekali mengetahui status gizi kita, gitu ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu cara sederhana untuk mengetahui status gizi. Nah, sekarang saya mau bahas dulu nih. Jadi ini kalau ada timbangan, kalau kita mau berat badan kita stabil secara sederhana tuh energi yang keluar harus sama kayak energi yang masuk gitu, kayak pemasukan harus sama dengan pengeluaran gitu ya. Kalau keuangan kan kita maunya pemasukannya lebih banyak ya daripada pengeluaran, tapi kalau soal gizi jangan banyak-banyak pemasukan yang nanti jadi gendut gitu. Nah, energi kita tuh sumber energinya tuh dari mana sih? Tentu saja dari makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum. Lalu energi yang keluar itu asalnya dari mana? Yang pertama itu dari massa tubuh kita. Massa tubuh tuh gimana ya? Secara sederhana tuh
kita nggak ngapa-ngapain aja, sebenarnya tubuh kita tuh melakukan metabolisme, terutama otot-otot kita. Nah, itu tuh mengeluarkan kalori gitu. Nah, selain dari massa tubuh, energi juga kita keluarkan kalau kita berolahraga dan kita melakukan aktivitas fisik. Apa sih bedanya olahraga sama aktivitas fisik? Kalau olahraga itu adalah suatu tindakan yang secara intensional, bertujuan, kita memang melakukannya buat kebugaran tubuh. Sementara kalau aktivitas fisik itu istilah yang lebih umum, segala macam pergerakan kita yang mengeluarkan energi. Bisa aja misalnya ngepel, nyuci piring, gitu. Itu termasuk aktivitas fisik. Nah, secara sederhana, itu kita maunya energi yang masuk sama energi yang keluar itu seimbang, gitu. Sebenarnya ini tidak sesederhana ini karena ada penyakit gangguan metabolisme dan lain-lain. Tapi secara umum panduan ini boleh dipakai energi yang masuk sama dengan energi yang keluar pada orang yang sehat. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya yang masuk tuh lebih banyak daripada yang dikeluarkan? Ya tentu saja jadinya timbangannya jomplang gitu ya. Jadi kalau pemasukannya lebih banyak terus dari yang dikeluarkan, maka secara jangka panjang berat badan akan naik. Dan sebaliknya, kalau misalnya yang dimasukkan sedikit, tapi kita beraktivitasnya lebih banyak, tentu saja secara jangka panjang berat badan akan turun. Begitu. Nah, sekarang berapa banyak masalahnya kan kalori yang biasanya kita masukin sama yang kita keluarin. Nah, ini contoh kasusnya. Kalau seseorang makan makanan sehat, ada makanan pokok, sayur, lauk pauk, buah-buahan gitu ya. 3 kali sehari itu secara kasar kurang lebih yang dia masukkan itu 2000 kilokalori dalam satu hari. Nah, terus massa tubuhnya berapa? Massa tubuh itu tergantung berat badan sama tinggi badan, tapi untuk ukuran tinggi badan sama berat badan rata-rata orang Indonesia, anggaplah massa tubuh itu kurang lebih 1250 kilokalori. Berarti ini matematika ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita mau itu seimbang, kita harus melakukan aktivitas fisik dan olahraga kurang lebih 750 kilokalori gitu kan ya. Nah, cuma bagaimana cara mencapai itu? Katakanlah ambil contoh orang ini, Bapak ini, itu dia kerjanya sehari-hari itu melakukan pekerjaan yang ringan, kerja di depan komputer misalnya, atau kerjaan ringan lain itu bisa main musik. Nah, itu kurang kalau dihitung aktivitas fisik dan massa tubuhnya kalau di total itu adalah 1.500 kilokalori. Jadi kalau misalnya dia makan 3 kali sehari, makanan sehat 2.000 kilokalori, tapi dia cuma melakukan aktivitas fisik yang ringan-ringan aja di depan komputer, maka yang dimasukkan ke dalam mulut itu lebih besar daripada energi yang dikeluarkan gitu. Dan kalau ini dilakukan setiap hari oleh Bapak ini, maka Bapak ini akan mengalami kelebihan kalori sehingga secara jangka panjang berat badannya akan naik. Nah, sekarang kalau diganti sedikit soalnya, orangnya makannya tetap nih sama 3 piring satu hari kan, 2.000 kilokalori. Tapi sekarang Bapak ini sehari-hari itu melakukan aktivitas sedang, setidaknya yang dianggap aktivitas sedang itu setidaknya 30 menit jalan cepat, atau 30 menit naik sepeda, atau 30 menit cuci baju tanpa mesin cuci, atau 30 menit mengepel dengan tangan. Nah, ini kalori yang dikeluarkan adalah tadi massa tubuh dikali 1,6 itu jadi sama dengan 2.000 kilokalori. Nah, nanti Bapak Ibu jangan tunggu, ini pasti bertanya-tanya, ini angka 1,6, 1,2 perkalian ini datangnya dari mana? Nanti di ujung saya kasih tahu caranya kalau penasaran mau menghitung. Nah, jadi dengan seperti ini maka energi yang dimasukkan sama dengan energi yang dikeluarkan. Jadi seimbang gitu. Nah, kalau misalnya soal ini dimodifikasi, Bapak ini tadi makan 3 kali sehari, tapi kemudian jam 10 pagi ada temennya yang nawarin pisang goreng. Pisang goreng satu potong tuh 200 kilokalori. Terus sorenya jam 4 sore ada temennya yang nawarin buat pesan ini kopi susu. Nah, kopi susu tuh kurang lebih 220 kilokalori dalam 200 cc kopi susu. Nah, ini akhirnya jadi energi yang masuk akan lebih banyak daripada energi yang dikeluarkan. Dan kalau ini dilakukan terus setiap hari, maka akan terjadi kelebihan kalori sehingga berat badannya naik. Nah,
Jadi sangat penting buat kita untuk mengetahui status gizi. Kenapa? Kalau status gizi kita sekarang itu status gizinya cukup atau normal, maka yang kita mau adalah kita menjaga supaya energi yang masuk sama energi yang keluar itu sama. Tapi kalau kita sekarang berat badannya masuknya kategori berat badan berlebih atau obesitas, maka kita maunya energi yang masuk itu harus lebih sedikit daripada energi yang dikeluarkan. Atau sebaliknya, kalau berat badan kita masuknya kategorinya kurang, maka kita maunya energi yang dimasukkan itu lebih besar daripada energi yang dikeluarkan. Gitu. Nah, jadi untuk menilai status gizi secara objektif, apa sih yang kita perlukan? Kita butuh 2 alat, yaitu timbangan berat badan dan alat ukur meteran, kayak alat ukur tukang jahit. Nah, coba nih. Saya penasaran sih, apakah sudah Bapak Ibu di sini semuanya udah punya timbangan dan alat ukur? Karena waktu sebelumnya saya pernah webinar, terus saya tanya siapa yang punya timbangan, wah ternyata dikit banget, kurang dari 50% orang ternyata yang punya timbangan di rumahnya. Saya mudah-mudahan jemaat di Hock Im Tong ini punya lebih banyak yang punya timbangan. Kalau belum, boleh dibeli timbangan, banyak bisa di online. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama itu kita mengukur status gizi dengan yang namanya indeks massa tubuh. Gimana cara menghitung indeks massa tubuh? Aduh, ini matematika ya Bapak Ibu di hari Jumat malam ini. Jadi indeks massa tubuh itu dihitung dengan cara berat badan di dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Nah, contoh soalnya gini, misalnya ada Bapak namanya Pak Ahmad, umurnya 40 tahun. Pak Ahmad berat badannya 75 kg, tinggi badannya 170 cm. Nah, berapa nih indeks massa tubuhnya? Kan kalau pelajaran matematika waktu SD diketahui, ditanya terus jawabannya apa gitu kan ya. Yang kita ketahui apa sih di sini? Berat badannya 75 kilo. Terus tinggi badannya 170 cm, kan harus diubah dulu jadi meter, berarti jadi 1,7 meter. Nah, indeks massa tubuhnya berarti 75, salah tulis, 75 dibagi 1,7 dikali 1,7. Nah, hasilnya 25,9. Nah, apa sih artinya indeks massa tubuh itu 25,9? Ini ada kategori-kategorinya. Kalau indeks massa tubuh itu kurang dari 18,5, maka berat badannya kurang. Kalau indeks massa tubuh itu 18,5 sampai 24,9, maka masuk kategori berat badan ideal. Kalau indeks massa tubuh itu 25 sampai 29,9, berarti masuk dalam kategori overweight atau kelebihan berat badan. Dan yang terakhir, kalau indeks massa tubuh itu 30 atau lebih, berarti masuk dalam kategori obesitas. Nah, kalau tadi kita tengok indeks massa tubuhnya Pak Ahmad ini 25,9, berarti masuk ke dalam kategori overweight. Nah, kalau sudah masuk dalam kategori overweight, berarti harus mengatur supaya energi yang masuk lewat makanan dan minuman itu lebih sedikit daripada energi yang dikeluarkan supaya lama-lama berat badannya turun dan mencapai berat badan yang ideal. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah mengukur indeks massa tubuhnya, bisa nih nanti pakai timbangan di rumah sama pengukur buat ukur tinggi badannya, coba dihitung indeks massa tubuhnya berapa supaya tahu kita kalau indeks massa tubuhnya itu masuknya yang berat badannya berlebih atau obesitas, itu bisa menjadi parameter kasar, berarti selama ini tuh kita lebih banyak pemasukan makanannya daripada pengeluaran energinya gitu. Ya, lalu yang kedua, bukan cuma indeks massa tubuh saja, tapi juga lingkar pinggang. Kita harus mengukur lingkar pinggang. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tuh bisa aja indeks massa tubuhnya normal, tapi lingkar perutnya tuh besar, atau nama medisnya obesitas sentral. Ini terutama banyak ditemui pada orang-orang di Asia. Jadi orang Asia tuh banyak yang badannya tuh kalau dihitung tadi indeks massa tubuh tuh masuknya berat badan ideal, tapi waktu diukur lingkar pinggangnya ternyata lingkar pinggangnya lebih besar dari yang seharusnya. Nah, cara mengukur lingkar pinggang itu mudah, pakai meteran yang kayak di penjahit. Nah,
ukur lurus melingkari perut sampai ketemu di pusar gitu. Nah, terus penting saat mengukur itu kita kondisinya lagi buang napas ya Bapak Ibu, jangan lagi tahan napas, terus aja perutnya akan mengempis. Jadi buang napas langsung diukur pakai pengukur itu penjahit. Nah, batas aman lingkar perut adalah kalau pria itu maksimal 90 cm, kalau wanita maksimal 80 cm. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah mengukur, coba diukur apakah memenuhi kriteria batas aman lingkar perut. Gitu. Kalau misalnya lagi-lagi kalau misalnya ternyata melebihi batas aman lingkar perut, itu bisa menjadi cerminan kasar. Wah, berarti selama ini pemasukan makanan, energi lewat makanannya lebih besar daripada energi yang dikeluarkan lewat aktivitas sehari-hari gitu ya. Nah, itu tadi tentang pentingnya mengetahui dulu status gizi kita. Lalu yang berikutnya adalah kita juga perlu tahu apakah makanan yang selama ini dimakan itu sudah bergizi atau belum sih gitu. Nah, aduh sebentar. Mohon maaf, saya ternyata lupa nyolokin laptop ya. Nah, untuk tahu apakah makanan yang selama ini dikonsumsi bergizi atau tidak, ada yang namanya 7 prinsip dasar gizi seimbang. Nah, 7 nih ya Bapak Ibu. Prinsip pertamanya apa? Prinsip pertama adalah makan makanan yang bervariasi. Nah, ini sederhana, tapi nggak gampang dilakukan. Makanan yang bervariasi itu maksudnya bukan cuma ngomongin sayur, tapi juga ngomongin karbohidrat, ngomongin lauk pauk, dan semua buah-buahan. Kalau di Indonesia, ini tuh karbohidrat dulu ya, contoh pertama. Pagi, siang, malam, itu maunya biasanya nasi putih. Nah, itu secara umum itu tidak tepat kalau untuk prinsip gizi seimbang. Nah, kalau mengikuti prinsip gizi seimbang, makanan itu harus bervariasi baik dari karbohidrat, sayur mayur, lauk pauk sama buah-buahan gitu. Nah, bervariasinya seperti apa? Terserah Bapak Ibu, pokoknya kalau makan sayur tuh jangan sayur itu terus. Kalau makan daging juga nggak usah daging itu terus. Makan buah juga jangan itu terus gitu. Waktu dulu saya masih kerja di Klik Dokter, itu sering sekali tuh dapat pertanyaan misalnya, benar nggak Dok kalau misalnya saya makan timun setiap hari maka itu bisa mencegah hipertensi gitu. Kalau nggak ada juga yang suka nanya misalnya, benar nggak kalau makan mengkudu, sering makan mengkudu itu nanti bisa mengontrol gula darah. Nah, sering dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu nggak usah ribet. Untuk bisa hidup sehat itu, makan aja makanan yang bervariasi. Sayur apa yang paling menyehatkan? Nggak ada. Prinsipnya makan aja berbagai macam sayur warna-warni. Buah apa yang paling menyehatkan? Nggak ada satu buah yang spesifik yang paling menyehatkan. Makan aja buah-buahan yang warna-warni gitu. Jadi prinsip pertama dari panduan gizi seimbang adalah makan makanan yang bervariasi gitu. Lalu yang kedua, utamakan karbohidrat dari biji-bijian utuh atau whole grain. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Yang ketiga, batasi karbohidrat dari biji-bijian olahan. Contohnya, biji-bijian olahan atau refined grain itu contohnya nasi putih dan roti tawar putih gitu ya. Nah, jadi ini saya akan menekankan di poin ini karena ini masih banyak yang harus dirubah dari kebiasaan kita sebagai orang Indonesia tentang ini. Nah, jadi yang pertama, yang prinsip kedua, utamakan karbohidrat dari biji-bijian utuh. Contohnya biji-bijian utuh atau whole grain itu apa sih? Contohnya tuh oat. Terus yang kedua, contoh lagi tuh quinoa. Contoh lain lagi adalah roti gandum utuh. Yang keempat itu pasta gandum utuh. Nah, terus mungkin ada yang komentar, tapi itu makanannya makanan barat-barat semua. Saya sukanya makanan yang ala-ala Asia, gimana dong? Ya, ada juga whole grain yang lebih banyak dimakan orang Asia, misalnya beras. Nah, beras itu yang termasuk whole grain adalah beras merah, beras coklat, misalnya. Terus juga beras hitam. Intinya, beras yang tidak berwarna putih, itu secara umum itu beras yang termasuk whole grain. Sementara kalau nasi putih, itu bukan whole grain. Nah, terus jagung itu juga contoh whole grain. Lalu
ini soba. Soba tuh mie yang dari Jepang ya. Ini soba itu mie yang terbuat dari gandum utuh. Itu juga termasuk whole grain. Jadi utamakan makanan sumber karbohidrat dari jenis makanan yang seperti ini gitu. Nah, dan hindari yang termasuk dalam refined grain. Apa sih yang termasuk dalam refined grain atau biji-bijian olahan? Contohnya tuh nasi putih, roti tawar putih, semua produk-produk yang berasal dari tepung terigu, terus crackers, pastry, itu semuanya refined grain. Nah, ini tidak terlalu disarankan gitu. Nah, memang apa sih bedanya whole grain sama refined grain? Bedanya itu adalah pertama saya kasih tahu dulu, yang sama tuh apa? Yang sama adalah di bagian dalam dari whole grain sama refined grain itu adalah inti dari karbohidratnya. Itu sama. Nah, yang berbeda adalah pada whole grain atau biji-bijian utuh itu dia masih ada kulitnya di luarnya. Nah, kulitnya itu mengandung serat dan vitamin B. Sementara pada yang refined grain yang sudah diolah itu kulit ini sudah dihancurkan, disaring sehingga kulitnya sudah tidak ada lagi, sehingga lebih rendah serat dan lebih rendah vitamin B-nya. Lalu yang beda lagi adalah pada whole grain itu bagian intinya yang mengandung vitamin B, vitamin E, dan zat-zat fitokimia itu masih ada dengan baik. Nah, sementara pada yang refined grain karena sudah mengalami pengolahan berkali-kali, zat-zat ini sudah hilang gitu. Jadi komponen yang ada dalam whole grain yang tidak ada dalam refined grain itu adalah serat, vitamin B, zat besi, terus mineral seperti magnesium dan seng, dan antioksidan. Jadi kalau ibaratnya nih kalau membandingkan beras coklat atau beras merah dengan beras yang putih, kalau Bapak Ibu makannya beras merah atau coklat, itu komponen-komponen serat, vitamin B, zat besi, mineral, antioksidan ini masih ada, tapi kalau makannya nasi putih, itu nggak ada lagi. Gitu. Nah, untungnya di zaman now ini, seperti yang tadi disebut itu, kita sudah lebih banyak produk-produk yang lebih terbuka terhadap yang whole grain ini. Jadi relatif lebih mudah sekarang kalau kita mau pesan makanan tuh yang ada beras merahnya, atau kalau anak-anak muda tuh mungkin lebih suka sama quinoa gitu, juga ada beberapa penyedia restoran yang menyediakan itu, walaupun nggak banyak tapi ada gitu. Nah, jadi kalau makan karbohidrat, intinya Bapak Ibu sebisa mungkin usahakan makan whole grain dibanding refined grain. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kalau makan whole grain itu, karbohidrat itu dipecahkan menjadi gula dalam waktu yang lebih lambat, sehingga gula darah itu cenderung lebih stabil. Kalau kita makannya refined grain, contohnya nasi putih, itu begitu kita makan, gula darah itu naik dengan cepat, lalu turun lagi dengan cepat. Gitu. Lalu kelebihan whole grain yang lain adalah karena tadi itu dia mengandung serat, maka rasa kenyangnya jadi lebih tahan lama dibanding dengan yang refined grain. Lalu serat yang ada di dalamnya whole grain itu membantu untuk menurunkan kolesterol, serta mineral dan antioksidan yang ada di dalam whole grain itu ada indikasi punya sifat protektif terhadap beberapa jenis kanker. Gitu. Nah, tapi seperti yang tadi sempat disebut juga sama Pak Agus, kita juga nggak mau nih kalau makan terus kita jadi pening gitu. Jadi makan itu jadi bikin stres atau menjadi momen yang tidak menyenangkan. Itu juga tidak disarankan. Nah, yang baik adalah makan itu tidak hanya harus menyehatkan, tapi juga harus bisa dinikmati. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak suka makan oat gitu, nggak usah paksa diri makan oat kalau emang nggak suka, karena kalau nggak bisa menikmati nanti jam makan itu menjadi waktu yang menyiksa gitu. Coba cari dari yang tadi komponen karbohidrat itu kira-kira yang mana sih yang bisa disiasati supaya bisa dinikmati. Nah, ada beberapa cara menikmati whole grain. Yang pertama, usahakan kalau sarapan itu dengan bahan-bahan yang mengandung whole grain. Contohnya misalnya roti gandum atau oat. Di sini saya menampilkan dua gambar. Yang bagian bawah itu adalah gambar bubur
bubur yang dimasak tapi bukan pakai beras tapi pakai oat gitu. Nah ini kalau Bapak Ibu yang sukanya kalau pagi itu makan bubur ayam misalnya, bisa mencoba bubur ayamnya itu bahan bikin bubur ini coba jangan pakai beras putih tapi pakai oat. Saya sendiri lumayan sering mencoba ini gitu, nggak susah kok. Oat dikasih air, kasih kaldu ayam, terus kasih kecap asin, terus kasih merica, terus udah deh mau ditaburin bawang juga boleh, terus ditambahin telur rebus juga bisa gitu. Ini udah jadi satu contoh buat makanan yang mengandung whole grain. Yang kedua, di gambar di atasnya itu gambar smoothie. Smoothie itu bisa dibuat misalnya misalnya kita suka jus buah-buahan, ya udah buah di jus tapi ditambahkan oat yang udah dimasak. Terus udah diminum jadi menu sarapan pagi. Bisa salah satu alternatif untuk menikmati whole grain seperti itu. Lalu yang kedua, kalau misalnya membuat kue, kan biasanya pakai tepung terigu, tapi tepung terigu itu kan tadi masuknya ke dalam kategori refined grain atau biji-bijian olahan. Coba waktu membuat kue, tepung terigunya coba diganti dengan oat atau tepung gandum. Nah, kalau zaman sekarang udah banyak dijual online tepung gandum, Bapak Ibu bisa beli. Atau alternatif lain, kalau kita punya oat di rumah, bisa oatnya di blender, terus dijadiin sampai sehalus tepung, terus dibuat jadi bahan bikin kue. Ini saya biasa mempraktekkan seperti itu juga. Jadi ini yang saya kasih contoh di sini, ini contoh yang visible buat dilakukan gitu. Terus kalau nggak bisa nih, saya udah hidup selama berpuluh-puluh tahun makan nasi putih tiap hari, kalau nggak makan nasi putih ntar sakit mah. Kadang-kadang ada yang seperti itu, saya bisa ngerti juga. Nah, kalau misalnya belum bisa sepenuhnya makan whole grain, setidaknya bisa dikombinasi whole grain dengan refined grain. Misalnya kombinasi nasi putih sama nasi yang coklat. Nah, setidaknya whole grain-nya itu 50%. Jadi setidaknya itu rasionya 1:1 gitu. 1 cangkir beras putih, 1 cangkir beras coklat, terus dimasak. Seperti itu. Nah, lalu tadi kan ada 7 panduan dasar gizi seimbang. Nah, sekarang yang keempat itu pilihlah protein dari kacang-kacangan, contohnya misalnya tahu, tempe, atau protein yang berasal dari daging putih, contohnya daging putih itu misalnya ayam atau ikan, gitu. Dan sebaliknya, batasi konsumsi daging merah. Daging merah itu contohnya daging sapi, daging kambing, daging babi, itu lebih dibatasi. Nah, kenapa sih kita disarankan untuk membatasi konsumsi daging merah? Daging itu memang ada baik juga efeknya buat kesehatan. Kelebihannya adalah dia itu sumber protein dan sumber zat besi serta sumber vitamin B12. Tetapi kekurangannya daging merah itu adalah banyak studi yang sudah menyangkutkan bahwa orang yang mengkonsumsi daging merah berlebihan itu punya risiko lebih tinggi untuk mengalami kanker usus besar, terus mengalami risiko lebih tinggi untuk obesitas dan penyakit jantung. Serta kalau mempertimbangkan aspek lingkungan, daging merah itu jauh lebih tidak ramah lingkungan dibanding daging putih atau protein nabati seperti tahu tempe gitu. Jadi sebaiknya konsumsi daging merah dibatasi. Toh sebagai sumber protein, daging putih atau tahu tempe pun bisa jadi sumber protein gitu. Vitamin B12 itu biasanya banyak kan dari daging memang, tapi tempe itu adalah bisa dibilang satu-satunya protein nabati yang mengandung vitamin B12. Jadi berbahagialah orang Indonesia karena di Indonesia gampang dapat tempe, murah lagi. Jadi itu tadi perlu diperhatikan untuk memperbanyak konsumsi proteinnya tuh dari yang nabati dan daging putih dan membatasi konsumsi daging merah. Yang keenam, hindari processed food. Nah, proses food itu apa? Ini yang perlu diperhatikan terutama kalau Bapak Ibu di makanan zaman now ini yang suka pesan-pesan delivery makanan itu harus diperhatikan apakah yang dipesan itu proses food atau bukan. Nah, apa yang dimaksud proses food? Secara sederhana, proses food itu artinya makanan yang melewati serangkaian proses dalam persiapannya. Serangkaian proses itu pertama dibekukan dulu, habis dibekukan dimasak, dipanggang, habis itu dikeringkan, habis itu disimpan lagi, terus dimasak lagi. Nah, serangkaian makanan yang melewati proses yang panjang seperti ini
bisa dianggap sebagai processed food. Contohnya sosis, ham, bacon, bahkan biskuit, sereal-sereal yang biasa buat sarapan tuh yang dikasih susu itu juga termasuk dalam processed food gitu. Kenapa processed food itu harus dibatasi penggunaannya? Karena biasanya processed food itu antara tinggi gula atau enggak tinggi garam. Jadi terutama kalau pesan makanan, coba perhatikan apakah makanannya ini merupakan makanan yang melewati serangkaian proses seperti ini gitu. Terutama kalau makanan-makanan yang dari frozen food terus diolah lagi itu bisa dibilang hampir selalu itu termasuk dalam proses food. Nah, lalu yang terakhir yang ketujuh itu hindari makanan atau minuman manis. Nah, ini kayak seperti pengetahuan umum, tapi seringkali kita secara tidak sadar memasukkan gula yang berlebihan di badan kita. Nah, sebelumnya perlu diketahui dulu, seberapa banyak sih kita boleh makan gula dalam satu hari. WHO merekomendasikan kalau satu hari itu kita maksimal mengkonsumsi 25 gram gula, atau setara dengan 6 sendok teh. Nah, ini tuh gulanya bukan cuma gula bubuk, gula pasir yang kita masukin misalnya ke teh atau kopi ya Bapak Ibu, tapi ini tuh termasuk gula-gula yang ada di dalam makanan juga, buah-buahan yang kita makan, masakan yang kita konsumsi. Nah, ini pokoknya kalau di total itu gula dalam satu hari itu maksimal 25 gram. Nah, ini saya nggak bermaksud buat menyebut produk merek tertentu, tapi mau ngasih tahu bahwa ada beberapa minuman manis yang beredar di pasaran yang seringkali disangka orang itu aman dan menyehatkan, padahal sebenarnya enggak, karena kandungan gulanya yang cukup tinggi. Tadi ingat ya, WHO itu menyarankan maksimal 25 gram gula satu hari. Nah, ini kalau kita minum susu, terutama nih yang punya anak kecil, susu kotak yang coklat itu yang ukurannya tanggung 250 ml itu gulanya udah 24 gram loh gitu. Belum lagi nanti dari gula-gula yang lain. Terus yogurt yang ada berperisa atau yogurt yang ada rasanya itu lebih-lebih lagi. Dalam satu kotak yogurt itu sudah melebihi aturan dari batas gula yang dianjurkan oleh WHO. Ini sari kelapa biasanya kan, aduh, kelapa tuh identik dengan sehat. Tapi sari kelapa ini sebenarnya gulanya juga cukup tinggi. Ini sereal sarapan pagi yang kalau umurnya sesaya dulu biasanya kalau pagi tuh sampai masih ingat ada lagunya tuh iklannya, minum makanan bergizi gitu ya. Ini tuh satu sachet itu gulanya sudah 16 gram. Nah, kadang-kadang ada yang orang nggak sempat sarapan, bahkan minum ini biar merasa supaya dapat tenaga yang cukup, minum 2 sachet. Wah, gulanya 32 gram. Banyak banget jadinya. Jadi sebenarnya minuman sereal seperti ini tuh tidak dianjurkan karena ini cuma menyumbang gula aja di dalam tubuh kita. Gitu. Terus selain itu nih, ini juga madu. Nah, terutama di zaman COVID seperti ini tuh madu ini jadi tiba-tiba jadi sangat populer gitu karena dianggap menyehatkan gitulah ya. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu, sebenarnya 1 sendok teh madu aja itu gulanya sudah kurang lebih 17 gram gitu. Jadi apalagi kalau lebih dari 1 sendok teh gitu, berapa gram coba. Nah, ini harus dipertimbangkan ulang kalau orang yang mengkonsumsi madu setiap hari. Terus ini minuman energy drink. Biasanya bapak-bapak gitu kalau begadang suka minum minuman energy drink, ini juga secara umum biasanya gulanya cukup lumayan tinggi. Ini saya ambil dari satu merek aja, 25 gram dalam satu botol. Susu soya kan juga biasanya dianggap lebih sehat daripada susu yang susu sapi, walaupun sebenarnya nggak dibilang begitu, sebenarnya itu nggak benar juga, tapi ini kalau yang suka minum susu soya yang dijual di supermarket itu gulanya 15 gram dalam 200 cc susu aja gitu. Jadi kalau mau minum susu soya boleh sih, tapi mungkin lebih bagus kalau bisa minum susu soya rumahan yang tanpa gula. Ini kesukaannya saya waktu kecil, sereal kalau pagi-pagi kan, ini juga gulanya lumayan tinggi loh, cuma 30 gram sereal dikasih susu itu gulanya sudah 14 gram gitu. Padahal kita
kalau bisa seminimal mungkin mengkonsumsi gula dalam satu hari. Karena sebenarnya makanan yang kita makan tuh karbohidrat, nasi, lauk pauk, sayur itu juga udah ada gulanya masing-masing gitu, buah-buahan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menambahkan dengan minuman-minuman, cemilan-cemilan seperti ini yang tinggi gulanya gitu. Nah, terus ini yang sempat menghebohkan juga ya, susu kental manis yang sebenarnya nggak jelas apakah dia susu atau hanya kental manis. Nah, ini juga, ini satu sachet itu kurang lebih 19 gram gulanya. Kalau ini minuman bersoda, ini mungkin Bapak Ibu udah jelas tahu kalau ini tidak baik buat kesehatan gitu. Cuma setidak baik apa sih? Kadang-kadang orang nggak tahu separah apa kalau minum satu kaleng minuman bersoda yang biasa, itu satu kaleng soft drink merek yang tidak saya sebutkan ini, itu 35,9 gram gulanya. Jadi jauh melebihi asupan yang dibolehkan menurut WHO gitu. Jadi harus perhatikan baik-baik yang kita konsumsi. Terutama kalau kita membeli makanan dalam kemasan, belajar untuk perhatikan komposisi makanannya. Jadi yang tadi prinsip diet seimbang, saya ulang, makan makanan bergizi, utamakan karbohidrat dari biji-bijian utuh atau whole grain. Yang ketiga, batasi karbohidrat dari biji-bijian olahan seperti nasi putih dan roti tawar putih. Yang keempat, pilih protein dari kacang-kacangan atau protein dari daging putih seperti ayam dan ikan. Lalu yang kelima, batasi konsumsi daging merah. Yang keenam, hindari processed food. Yang ketujuh tadi hindari minuman yang manis-manis. Nah, ini berlaku buat makanan, baik makanan yang dikonsumsi dimasak di rumah atau makanan yang kita beli di luar gitu ya. Walaupun jadinya agak susah nanti buat makan makanan di luar kalau kita harus memperhatikan ini semua gitu. Tapi nanti akan dikasih tahu tipsnya. Nah, selain 7 prinsip tadi, yang tadi udah sempat saya singgung adalah sangat penting kalau Bapak Ibu tuh membeli makanan yang jadi, apakah itu cuma buat cemilan atau itu nanti buat dimasak lagi, perhatikan nilai gizi dan komposisi makanannya. Saya kasih contoh ya, misalnya ini biskuit, kalau misalnya dulu tuh waktu saya belum ngerti, kalau saya mau beli biskuit buat anak, saya lebih pilih biskuit yang sari gandum dibanding biskuit biasa. Apa sih ekspektasinya ibu-ibu kalau beli biskuit sari gandum? Ekspektasinya adalah biskuitnya lebih kaya serat daripada biskuit biasa gitu. Tapi ternyata dari biskuit ini waktu dilihat di informasi gizinya tidak ada sama sekali informasi mengenai jumlah seratnya gitu. Tidak jelas apakah ini ada seratnya atau enggak. Kalau ada seratnya berapa banyak juga nggak jelas gitu. Jadi penting kalau kita beli produk-produk makanan jadi, itu perhatikan informasi nilai gizinya, apakah sesuai dengan yang kita bayangkan gitu. Yang kedua, saya kasih contoh lagi, ini roti gandum. Tadi kan saya menjelaskan ke Bapak Ibu kalau roti gandum itu salah satu contoh whole grain yang dianjurkan. Nah, tapi kalau kita beli roti gandum di pasaran, perhatikan, jangan cuma lihat judulnya itu roti gandum, tapi perhatikan sekali lagi komposisinya. Di produk ini, di bagian belakangnya itu ada tulisannya, komposisi tepung gandumnya itu 55%. 45% sisanya itu adalah tepung biasa. Jadi walaupun ini judulnya roti gandum, tapi ini tuh tidak murni terbuat dari gandum doang gitu. Cuma setengah dari rotinya yang isinya gandum, setengah lagi itu tepung terigu biasa gitu. Jadi sesuatu yang kita kira tuh menyehatkan, ternyata nggak sebegitu menyehatkannya gitu. Jadi perhatikan komposisi makanan dan kandungan nutrisi makanan kalau kita mau membeli makanan tertentu. Untungnya semua produk makanan dan minuman yang sudah melewati sensornya Badan POM itu pasti memiliki informasi komposisi dan informasi kandungan zat besi. Jadi kalau Bapak Ibu beli makanannya itu yang ada di supermarket misalnya, itu pasti udah lewat Badan POM, maka Bapak Ibu pasti bisa mengecek kandungan komposisi dan nilai nutrisinya yang ada di kemasannya gitu. Jadi diperhatikan baik-baik. Nah, lalu berikutnya, apakah porsi makan saya sudah tepat? Nah, sebenarnya orang tuh harus makan tuh bagaimana sih proporsi makannya? Ini misalnya satu piring ya Bapak Ibu. Satu piring itu kita bagi dua nih. 1/4 piring itu isinya adalah karbohidrat.
Nah, karbohidrat yang disarankan itu yang tadi ya, dari whole grain. Contohnya nasi merah atau nasi coklat. 1/4 piring lagi itu protein. Protein itu contohnya daging, ikan, ayam, atau tahu tempe. Nah, 1/2 piring sisanya tuh apa? 1/2 piring sisanya adalah sayuran dan buah-buahan. Nah, dengan proporsi sayuran itu proporsinya lebih banyak daripada buah-buahannya. Kadang ada orang yang bilang, saya nggak suka sayur, tapi saya kalau makan buah, berapa banyak buah pun saya makan. Boleh nggak? Saya nggak usah makan sayur, jadi porsi setengah piring itu isinya buah. Nah, itu bukan hal yang disarankan. Kenapa harus lebih banyak sayur daripada buah? Karena kandungan gula di dalam buah itu jauh lebih tinggi daripada kandungan gula di dalam sayuran. Jadi, walaupun dua-duanya itu sama-sama jenis makanan yang baik dan menyehatkan, tetap kalau bisa itu proporsi sayur itu jauh lebih banyak daripada proporsi buah-buahan. Nah, Bapak Ibu harus makan sebanyak apa? Nah, tadi kembali lagi ke yang pertama, ketahui dulu status gizi kita. Kalau status gizi kita tuh udah ideal, maka dari piring yang biasa ya udah pertahankan aja makannya 1 piring dengan proporsi seperti ini. Kalau kita mau diet gimana mau nurunin berat badan? Berarti harus makan pakai porsi piring yang lebih kecil tapi dengan proporsi yang sama. Pokoknya whole grain itu 1/4 piring, protein 1/4 piring, lalu setengah piring itu isinya buah dan sayur dengan sayur yang lebih banyak daripada buah gitu. Jangan lupa air putih. Dan ini boleh juga minum susu 1 sampai 2 gelas 1 hari. Begitu. Nah, sayangnya biasanya kalau kita kebiasaan kalau pergi makan keluar kan begini ya Bapak Ibu, nasinya segunung terus lauknya di pinggir gitu. Atau ini salah satu makanan favorit saya, nasi goreng itu 1 piring hampir semuanya nasi gitu ya. Ada sih sayurnya tapi sayurnya dikit banget gitu. Atau enggak ini juga mie kemasan, aduh, menahan supaya nggak keceplosan nyebut merek. Mie kemasan itu 1 piring, nanti sayurnya dikit, telur dikit gitu. Nah, ini bukan makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang 1, dan porsi makanannya pun tidak tepat gitu, karena porsi makanan di sini dikuasai oleh karbohidrat, sementara sisanya tuh cuma jadi pelengkap. Nah, ini juga yang harus diperhatikan kalau kita makan makanan di luar, beli makanan di luar, biasanya yang disajikan tuh seperti ini nih porsinya, karbohidratnya dalam porsi banyak, yang lain itu sedikit. Nah, ini harus jadi kalau sebelumnya kalau kita pesan makanan di luar tuh udah pokoknya intinya dapat 1 kotak makan, itu kita makan semua. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah mengerti hal ini, harus disesuaikan lagi. Karbohidrat saya seharusnya seberapa? Sayur yang disediain di penyedia jasa makanan itu udah cukup atau belum buat saya, seperti itu. Nah, ini setengah jalan. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengikuti kuis supaya supaya nggak bosan satu arah dengar saya ngomong. Yang kedua juga nanti di kuis ini juga akan ada materi yang sama. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin Zoom-nya itu pakai laptop, terus HP-nya terkoneksi dengan internet, bisa scan QR code yang ada di situ, atau buka menti.com, lalu masukkan kode yang ada di sini. Sebentar, saya ganti layar dulu. Mana ya? Sebentar. Ini ya. Ini bisa kelihatan ya? Ada latar belakang warna hijau. Terus ada tulisan makanan sehat bergizi zaman now. Kelihatan kan ya? Iya. Oh ya, makasih. Nah, jadi coba Bapak Ibu bisa scan QR code-nya atau masuk ke menti.com, lalu masukkan kode ini. Nah, saya udah lihat nih ada 7 orang yang ikut, 8, 10. Nah, coba ya kita kasih waktu kurang lebih
2 menit gitu buat coba masuk ke sini. Kalau misalnya ada yang kesulitan boleh bilang. Kalau ada yang enggan ikut mau jadi penonton juga boleh. Tapi nanti ini yang menang dapat hadiah. Nggak usah takut salah, karena Bapak Ibu nggak harus nulis nama aslinya, boleh pakai inisial-inisial juga nggak apa-apa gitu. Nah, nanti 3 orang yang beruntung, 3 orang yang dapat skor paling tinggi nanti dapat kesempatan untuk boleh ini. Nanti saya akan memberikan evaluasi gizi secara personal buat 3 orang yang nilainya paling tinggi. Walaupun kalau nilai paling tinggi berarti pengetahuannya paling baik ya, harusnya nggak usah dievaluasi lagi gizinya. Wah, banyak juga. Nah, kita tunggu 1 menit lagi gitu ya, buat supaya semuanya bisa ikut. Yang mau ikut. Wah, banyak juga. Ini sudah ada 71 orang peserta kuisnya. 73. Nah, udah nih ya. Udah 1 menit. Oke. Kita bisa mulai ya Bapak Ibu kuisnya. Jadi nanti boleh sambil dilihat layar HP-nya dan layar Zoom-nya. Gitu. Nah, udah pada jawab nih pertanyaan yang pertama, apakah Anda tahu status gizi Anda sekarang? Wah, terima kasih buat responnya. Jadi, ini kalau lihat di sini ada 55 orang bilang, 56 orang, 57, bilang lebih banyak bilang yang sudah tahu, bagus, nanti kalau udah tahu status gizinya. Nah, ada juga 30-an orang yang bilang belum tahu. Nah, berarti nggak apa-apa, saya juga senang. Berarti ada gunanya webinar hari ini yang diselenggarakan oleh GI ini, ada gunanya buat yang belum tahu. Berarti habis ini cari timbangan, cari itu tali pengukur, diperiksa tinggi badan sama berat badannya supaya jadi tahu ya. Nah, terus ini belum ke kuisnya. Sekarang yang kedua, boleh nggak tolong di-share Bapak Ibu? Coba dong kasih ide makanan enak yang menyehatkan menurut Bapak Ibu. Ditulis, terus habis itu di-submit. Strawberry salad. Strawberry salad smoothies. Wah, lotek. Apakah dari Surabaya orangnya? Jagung rebus. Wah, benar. Pepes ikan. Wah, betul itu. Roti gandum. Setuju. Pokeball. Wah, saya jadi lapar. Sushi, sashimi. Nasi capcay seafood. Wah, setuju. Bibimbap. Wah, Korea nih. Benar-benar. Wah, seru banget. Banyak sekali nih idenya, Bapak Ibu. Makanan fermentasi. Oke. Sup ikan. Menarik. Banyak ya yang jawab. Paling banyak tuh yang jawab salad sama gado-gado ternyata ya. Betul. Gado-gado itu salah satu contoh makanan enak dan menyehatkan. Asal jangan pakai kerupuk.
Salad juga benar, jelas. Tapi hati-hati kalau salad itu yang bisa jadi nggak sehat itu kalau kita pilih dressingnya yang dari bahan-bahan yang mengandung mayones itu jadi tidak terlalu menyehatkan lagi karena itu tinggi lemaknya. Tapi kalau dressingnya itu yang lebih dari bahan-bahan yang segar gitu, yang kayak vinegar gitu, itu menyehatkan. Capcay, setuju. Pecinta Chinese food ya. Ini banyak. Pepes ikan ya, banyak yang jawab pepes ikan, ikan tim. Nah, menarik jawabannya Bapak Ibu nih, menarik. Bisa jadi ini benar semua dan bisa jadi ide buat satu sama lain. Jadi setelah ini, oh iya ternyata bisa quinoa roasted chicken. Saya jadi lapar. Nah, terima kasih buat ide-ide makanan enak yang menyehatkannya. Tempe bacem. Nah, oke. Menarik. Nah, kita lanjut sekarang ke kuisnya. Terima kasih buat ide-idenya. Nah, sekarang kita mulai ya. Banyak nih yang ikutan. Nah, udah siap? Pertanyaan yang pertama. Ketoprak versus gado-gado, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih menyehatkan? Wah, ya jadi mayoritas menjawab gado-gado. Ya, itu betul ya, yang jawab gado-gado itu betul. Kenapa ketoprak lebih nggak menyehatkan dibanding gado-gado? Jadi kalau kita ingat komponen yang ketoprak itu kan pada umumnya ya ketupat, itu karbohidrat yang terbuat dari beras putih, itu refined grain. Habis itu udah dikasih ketupat, dikasih lagi bihun, ya kan? Nah, itu double karbohidrat. Jadi tidak disarankan tadi kalau Bapak Ibu ingat porsi makan itu kan karbohidrat harusnya 1/4 piring. Jadi gado-gado lebih menyehatkan dibanding ketoprak. Saya bukannya promosi gado-gado di sini, tapi kira-kira gitu untuk menjadi gambaran. Nah, terus pertanyaan kedua. Siap-siap nih. Asam urat saya tinggi. Sebaiknya saya makan sayur apa? Nah, sebagian besar sayur apapun yang tidak berwarna hijau ya. Itu jawaban ya, ini memang kesalahkaprahan yang sering terjadi. Jadi kalau asam urat tinggi atau merasa asam urat tinggi atau merasa suka sakit-sakit di sendinya yang sebenarnya belum tentu karena asam urat, intinya Bapak Ibu makan sayur apa aja tuh terserah gitu. Sayuran hijau kayak sayuran yang nggak warna hijau, sayur apapun boleh gitu. Kenapa? Ya memang betul kalau sayuran hijau itu mengandung purin yang lebih tinggi dibanding sayuran tidak hijau. Tapi purin yang ada di sayuran hijau itu tuh nggak seberapa tingginya dibanding sama yang ada di dalam daging. Jadi orang yang makan yang asam uratnya tinggi itu nggak ada pantangan buat makan sayur. Sayur apa aja boleh dimakan, nggak ada masalah. Kalau asam urat kita tinggi, yang harus kita jaga, harus dikurangi itu adalah daging merah sama jeroan, bukan sayuran gitu. Jadi sakit apapun, misalnya ada sakit darah tinggi, kayak ada sakit asam urat, kolesterol, diabetes, itu untuk sayur itu intinya makanlah sayur sebanyak-banyaknya gitu. Sayurnya jenis apapun boleh gitu ya. Terus berikutnya lagi. Siap-siap, pertanyaan ketiga. Saya tidak sempat masak. Nah, sebaiknya saya sarapan apa nih kalau kepepet? Ini bukan pilihan makanan ideal, tapi kalau kepepet lebih pilih mana? Minum kopi susu, telur rebus sama pisang, atau roti tawar dengan selai kacang? Wah, ini udah jago. Ya, sebagian besar jawabannya betul ya.
ini bukan menu sarapan yang ideal Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya di pagi-pagi kita tuh keburu-buru, udah nggak sempat masak, intinya adalah pilihlah menu sarapan yang mengandung protein tinggi dan serat yang tinggi gitu. Protein tinggi itu contohnya yang paling gampang tuh dari telur rebus atau enggak dari susu putih gitu. Serat dari mana? Serat paling gampang kalau pagi-pagi ya tinggal ngambil buah gitu, pisang lah atau apel gitu. Itu kalau dalam kondisi kepepet lebih mending seperti ini. Kenapa roti tawar nggak dianjurkan? Lagi-lagi kalau roti tawarnya putih itu tadi refined grain. Kalau refined grain itu dia menaikkan gula darah dengan cepat dan nanti gula darahnya turun juga dengan cepat. Jadinya kita cepat kenyang tapi nanti cepat lapar lagi gitu. Kopi susu jangan buat sarapan kopi susu doang ya. Gitu. Nah, terus pertanyaan kelima. Orang tetap dapat hidup sehat tanpa makan daging, alias jadi vegetarian gitu. Jawabnya cepat nih kayaknya. Ya, betul. Ya, 62 orang. Selamat, Anda betul. Ya, jadi orang bisa tetap hidup dengan sehat tanpa makan daging karena kita masih punya alternatif protein yang lain yang sama baiknya dengan daging. Seperti tadi tahu, tempe, ikan gitu. Jadi nggak masalah, nggak makan daging pun nggak apa-apa. Gitu. Terus, nah, 2 pertanyaan terakhir. Kalau lagi mau makan camilan, kira-kira mana sih yang lebih baik? Risol isi sayur, kacang rebus, atau pisang goreng? Wah, ya mantap ya, benar nih ya. 73 orang jawab kacang rebus itu betul. Jadi intinya camilan itu nggak harus. Kalau kita orang dewasa, sehat, nggak ada keluhan lambung, nggak ada penyakit kronik, itu tuh sebenarnya kita cukup makan 3 kali sehari. Tapi kadang-kadang kan kita butuh energi ekstra atau cuma kepengen nyamil. Kalau pengen camilan, prinsipnya sama kayak tadi sarapan. Cari yang kandungannya tuh protein atau serat gitu. Jadi kacang rebus itu baik karena dia itu salah satu sumber protein yang baik gitu. Dan kacang ini seringkali lagi-lagi sering dikaitkan dengan asam urat. Kasihan deh kacang ini. Padahal dia tuh nggak ngapa-ngapain, dia tuh baik karena dia tuh mengandung protein dan dia mengandung asam lemak yang baik. Jadi ini tuh dianjurkan. Jadi bisa jadi satu alternatif. Risol isi sayuran kenapa ya nggak boleh? Sayurannya baik, tapi yang bahan kulitnya risolnya itu loh, mungkin itu kan dari tepung terigu, satu nggak kurang dianjurkan. Yang kedua digoreng pula pakai minyak yang banyak itu juga kurang dianjurkan. Pisang baik jadi camilan, tapi kalau pisangnya digoreng, nah itu pikir-pikir lagi gitu ya. Nah terus terakhir kayaknya nih ya. Pertanyaan terakhir sebelum terlihat pemenangnya. Nah, lagi makan di restoran Padang tapi nggak ada air putih. Minuman apa yang sebaiknya diminum? Teh tawar, jus buah, atau minuman bersoda? Ya, wah saya senang ini yang jawab minuman bersoda nggak ada. Kalau di luar negeri sih Bapak Ibu ya minuman bersoda itu ada yang cuma krenyes-krenyes tapi nggak ada gulanya itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia kan kebanyakan minuman bersoda itu yang normal yang manis ya itu memang nggak boleh. Jadi lebih baik teh tawar. Intinya adalah jangan ada gulanya gitu ya. Kalau jus buah itu kan dalam keadaan normal kalau nggak ada special request itu jus buah tuh banyak gulanya juga kalau jus buah yang dari restoran. Jadi nggak disarankan. Jadi kalau udah kepepet nggak ada air mineral atau air mineral mahal banget, adalah minum teh tawar aja. Gitu. Ya, nah sekarang kita lihat ya siapa nih pemenangnya. Wah, wah ini harusnya Yeni nggak boleh ikut. Ya,
ya, Dokter Yeni Tantoyo. Ya, udah. Pemenangnya Dokter Yeni. Selamat Dokter Yeni, ini memang Anda layak menang. Nah, tapi selain itu ada yang nomor 2 selain Dokter Yeni ada yang namanya Ibu Mili, Ibu Feni, itu juga mantap. Tapi intinya nih kalau lihat perolehan skornya beda-beda tipis ya. Mungkin Dokter Yeni jawabnya paling cepat aja nih. Gitu. Nah, tapi kira-kira gitu. Selamat buat yang skornya tinggi-tinggi, boleh di share ke FB atau ke Instagram kalau mau. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, terus ya begitu kuisnya. Semoga memberi tambahan informasi dan menghibur. Nah, saya selesaiin materi saya sedikit lagi. Ini gimana ya? Balik lagi ke sini. Oke. Nah, ini udah ya tadi. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, kan tadi kita pas awal itu saya ngasih tahu yang timbangan-timbangan itu ya. Nah, tapi kan tadi itu cuma contoh kasus. Ada orang-orang tertentu yang pengen tahu mungkin selama ini tuh yang dimakan, yang energi yang masuk lewat makanan sama energi yang dikeluarkan itu kira-kira udah balance, udah seimbang atau belum. Nah, ini saya nggak bermaksud untuk promosi, saya pun tidak dibayar oleh yang punya app-nya. Saya cuma mau ngasih contoh, ada beberapa aplikasi di HP yang bisa dipakai untuk menghitung tadi energi yang masuk sama energi yang keluar. Nah, tapi Bapak Ibu harus hati-hati ya, aplikasi yang di HP Android atau iPhone itu nggak semuanya tuh valid gitu. Jadi kalau misalnya mau download aplikasi, lihat dulu perusahaannya, lihat dulu itu aplikasinya udah pernah ada divalidasi atau belum. Nah, ini saya kasih contoh satu aplikasi yang sudah pernah divalidasi dan menurut saya cukup baik untuk memberikan gambaran kasar. Jadi ini pertama di aplikasi ini saya bisa masukin berat badan saya berapa, tinggi badan saya berapa. Kalau berdasarkan tinggi dan berat saya tuh kebutuhan kalori saya dalam satu hari itu 1.465 kilokalori. Nah, terus saya sarapan nih, saya masukin sarapan saya. Ini saya cuma bikin contoh kasus ya. Misalnya saya sarapan overnight oat sama satu pisang yang ukuran kecil. Nah, itu 330 kalori. Nah, ini habis itu makan siang. Misalnya, saya lagi pengen banget nasi goreng, tuh saya makan nasi goreng ayam siang, satu porsi nasi goreng ayam itu 671 kilokalori. Nah, ini sebenarnya udah tinggi sekali ya. Karena ya rekomendasinya misalnya sekitar harusnya makan siang buat ukuran sebadan saya itu cuma sekitar 400 sampai 500 kilokalori, tapi saya makan siangnya nih, makan siang di restoran saya habisin semuanya lah misalnya gitu. Terus habis itu lalu saya pulang makan malam di rumah. Makan malam saya misalnya beli nasi ayam goreng sama sambel, terus pakai timun dikit gitu. Nah, ini kalau di total kira-kira 700-an kilokalori gitu. Ya. Nah, terus habis itu ini makan pagi, siang sama malam. Lalu di aplikasi saya juga bisa ngasih tahu saya hari ini aktivitas fisiknya apa sih? Oh, misalnya hari ini saya aktivitas fisiknya jalan keliling komplek rumah itu jalan santai 30 menit. Nah, dihitung tuh sama dia. Oh, kamu jalan santai 30 menit, berarti kamu ngeluarin 47 kilokalori gitu. Nah, hasilnya rekap saya sepanjang hari itu dengan berat badan dan tinggi badan saya, dan saya makan oat, nasi goreng waktu siang, nasi ayam goreng waktu malam itu, saya mengalami kelebihan 391 kilokalori gitu. Jadi kalau dilihat di sini kalori saya tuh kebanyakan hampir 400 kilokalori ya. Jadi pemasukannya jauh lebih besar daripada pengeluarannya gitu. Nah, ini Bapak Ibu kalau cuma mau penasaran sebenarnya pola makannya selama ini tuh udah pas atau belum sih sama kebutuhannya
kita secara individu berdasarkan berat badan, tinggi badan tuh bisa pakai aplikasi, salah satu aplikasi yang bisa dipakai ini contohnya gitu. Atau aplikasi lain ini punyanya nutrition.org ini buat tahu kalau misalnya dalam satu item sayuran tuh kandungannya apa, apakah ada vitamin, ada mineral atau enggak, sebanyak apa, itu bisa juga pakai aplikasi seperti ini. Sayangnya aplikasi yang ada di sini banyak bahasa Inggris ya. Masih saya belum tahu apakah kalau yang aplikasi bahasa Indonesia tuh ada yang cukup baik atau enggak. Tapi itu salah satu, ya ini contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan aja buat tahu seberapa banyak kalori yang masuk dan keluar dari badan kita. Gitu. Nah, terus bagian terakhir, pesan antar makanan, bagaimana caranya agar sehat dan aman. Nah, pertama yang sehat dulu ya, komponen sehat. Gimana supaya tetap menyehatkan? Yang pertama, tipsnya adalah tentukan menu makan sebelum lapar. Ini tuh udah banyak studinya Bapak Ibu, secara psikologis kalau seseorang itu menentukan, baru membayangkan makanan ketika udah merasa lapar, itu orang itu akan cenderung memilih makanan-makanan yang padat tinggi kalorinya atau tinggi lemaknya gitu. Jadi usahakan sebelum kita tuh merasa lapar, kita udah merancang dulu kita kira-kira makanannya apa nih yang ideal buat kita, seperti itu. Yang kedua, kalau harus beli, pilihlah makanan yang direbus, dipanggang atau ditumis. Itu lebih baik daripada makanan yang digoreng atau dibakar. Digoreng jelas tidak dianjurkan karena biasanya pakai banyak minyak. Udah kayak gitu seringkali itu dalam prakteknya minyaknya itu dipanaskan berulang kali. Jadi nanti lebih banyak muncul asam lemak yang jahat. Terus kenapa enggak yang dibakar? Karena kalau yang dibakar itu cenderung lebih berisiko menimbulkan zat karsinogenik dari hasil pertemuan antara api dengan bahan makanan yang dibakarnya. Jadi direbus, dipanggang atau ditumis. Dipanggang tuh maksudnya yang pakai oven gitu ya. Terus yang tadi ini, hindari makanan yang digoreng atau dibakar. Nah, utamakan makanan yang berbasis sayuran, yang dominan isinya sayur. Nah, terus jika memungkinkan, minta penjual untuk mengurangi minyak saat memasak. Dan yang terakhir, lemak yang terlihat, misalnya kalau ayam tuh kulitnya itu nggak perlu dimakan. Nah, contohnya yang menyehatkan itu, tadi ini sebenarnya udah disebut sih sama Bapak Ibu ya, capcay itu boleh, itu salah satu makanan menyehatkan, tapi jangan 1% satu porsi capcay di Chinese food, tapi satu porsi itu dimakan berempat, terus nanti jadinya nasi putihnya sepiring, terus capcaynya sekuprit. Nah itu jadi gak tepat lagi ya Bapak Ibu. Pesen capcay boleh, tapi ingat yang tadi porsi makanan yang dibagi 4 itu. Terus ini tadi juga udah disebut gado-gado, lotek, gitu boleh. Atau boleh juga kayak pesan makanan yang di restoran Padang atau warteg yang kita boleh yang bisa milih sendiri, itu juga bisa jadi makanan yang menyehatkan kalau kita bisa memilih makanan dengan tepat dan bisa menentukan proporsi yang tepat buat kita gitu. Jangan nasi segunung terus lauknya sedikit. Terus tentang keamanan makanan itu yang saya dapat pesan adalah dibahas tentang pembungkus makanan atau istilahnya food contact material yang dipakai yang berkontak dengan makanannya. Nah, umumnya food contact material itu yang sering dipakai itu ada bahan plastik, bahan metal, kaca, kertas, atau kardus. Kalau di Indonesia itu paling sering plastik sama kertas ya. Nah, tentang pembungkus makanan ini apa sih yang bisa jadi isu? Yang bisa jadi isu itu yang pertama, itu pembungkus makanannya itu bersih atau enggak. Bersih itu artinya bebas bakteri atau virus atau enggak. Yang kedua, apakah ada bahan kimia dari si pembungkus makanan itu yang berpotensi masuk ke makanannya. Dan kalau ada bahan kimia yang berpotensi masuk, apakah bahan kimia itu bisa membahayakan kesehatan atau enggak gitu kan. Nah, yang pertama dulu tentang bersih atau bebas bakteri atau virus itu, tentu ini harus agak susah ya. Ini harus lihat penjual makanannya waktu dia menghandle makanan. Kalau misalnya kayak beli gado-gado di misalnya di abang gerobak itu kan kadang-kadang dibungkus pakai kertas coklat, tapi sebelum pakai kertas coklatnya abangnya lap dulu kertas coklatnya. Nah, lapnya itu yang dipakai lap yang dia pakai buat ngelap tangannya juga habis terima kembalian, jadinya
jadi bisa nggak bersih kayak gitu. Itu harus hati-hati. Terus pembungkus makanan, bahan kimia yang berpotensi masuk ke pembungkus makanan itu sebenarnya sangat tergantung pada seberapa tinggi suhu makanannya dan seberapa lama makanan itu ada di dalam bungkusan. Untuk mengurangi potensi bahan kimia itu masuk ke dalam makanan, yang pertama, sebisa mungkin itu makanan begitu kita terima harus dipindahkan dari pembungkusnya ke piring atau mangkok yang kita punya di rumah. Jadi kalau misalnya kita pesan misalnya pesan antar layanan makanan GoFood atau yang lainnya, begitu nyampe, walaupun kita nggak mau makan saat itu juga, pindahkan dulu itu makanannya, dikeluarkan dari pembungkusnya, dipindahkan ke tempat makanan yang kita punya di rumah, misalnya piring atau mangkok. Begitu. Terus untuk memastikan kalau makanan itu bersih, sebenarnya secara umum suhu makanan itu sebaiknya di atas 65 derajat Celcius. Jadi waktu kita terima makanannya, kalau suhunya itu nggak di bawah 65 derajat Celcius, sebaiknya dihangatkan lagi untuk memastikan bahwa bakteri dan nggak ada bakteri atau virus yang hidup di dalam makanan itu. Nah, tapi gimana dong cara mengukur 65 derajat Celcius? Ya, sayangnya kalau buat mengukur suhu makanan tidak lain dan tidak bukan, kita harus punya termometer. Cuma berita baiknya sebenarnya termometer makanan ini tidak sulit didapat, ada di Indonesia, gampang dipesan online dan tidak mahal. Saya tadi udah cek sebelum saya mulai webinar, saya cek di salah satu toko online yang besar di Indonesia, itu termometer makanan itu harganya banyak yang sekitar 100-an ribu rupiah gitu. Jadi bisa diperiksa dulu suhu makanannya apakah di atas 65 derajat atau enggak, dan kalau di bawah 65 derajat jika memungkinkan itu dihangatkan dulu. Dihangatkan itu bisa terserah Bapak Ibu caranya, bisa di microwave, bisa dikukus atau bisa ditumis ulang gitu. Terus udah gitu yang tadi yang soal apakah bahan kimianya nanti bisa kecampur ke makanan atau enggak. Nah, kalau untuk bahan-bahan yang sifatnya plastik seperti yang digambar ini, Bapak Ibu perhatiin deh di bawahnya itu, di bawah plastiknya itu, kalau ada gambar segitiga kayak gini dan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7, itu berarti relatif cukup aman untuk jadi pembungkus makanan gitu. Aman buat kesehatan ya. Nanti kasusnya isu soal lingkungan, ini nggak bisa didaur ulang dan segala macam, itu isu lain lagi. Tapi kalau soal kesehatan, kalau ada segitiganya, itu berarti sejauh ini dianggap aman buat kesehatan. Nah, yang agak susah itu adalah kalau makanan itu makanan panas, misalnya kalau bakso gitu. Nah, semakin panas suhu makanan, itu memang semakin rendah risikonya dia terkontaminasi bakteri. Tapi semakin panas suhu makanan, jadinya risiko zat kimia dari pembungkusnya itu buat masuk ke makanannya juga semakin besar. Nah, kalau Bapak Ibu harus membeli sesuatu yang sifatnya itu makanannya panas, kayak bakso tadi contohnya, itu sejauh ini yang paling disarankan itu adalah ditaruhnya tuh di tempat stainless steel atau di tempat kaca seperti yang ada di gambar ini gitu. Jadi kalau misalnya beli bakso misalnya kan biasanya ditaruhnya di plastik gitu ya. Nah, itu nggak terlalu disarankan sih. Tapi kalau itu harus terjadi, harus dibungkus plastik, ya udah nggak apa-apa, tapi secepat mungkin langsung pindahin ke tempat lain. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus yang terakhir ini sebenarnya tadi Pak Agus udah menyebut ya, kenapa kita perlu mengupayakan pola hidup sehat. Yang pertama itu Tuhan tuh udah menciptakan kita secara dahsyat dan ajaib. Jadi sekarang juga kita punya tanggung jawab buat memelihara yang sudah diciptakan Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Terus yang kedua, seperti yang dibilang Rasul Paulus, kalau kamu makan atau kamu minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita makan atau minum itu bukan semata-mata buat memuaskan diri kita sendiri, tapi waktu kita mau makan atau milih minuman, coba kita juga berusaha pertimbangkan, kalau saya makan ini atau minum ini, kira-kira saya sedang memuliakan Allah atau enggak, gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau diklarifikasi atau ditambahkan, boleh. Baik, terima kasih banyak Dr. Resti untuk sharing materinya.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu ya kepada Dr. Yeni yang sudah menjadi pemenang kuis. Namun hadiah berupa konsultasi gizi bersama Dr. Restinya akan diberikan kepada ketiga pemenang dengan skor tertinggi setelah Dr. Yeni ya. Jadi mohon maaf Dr. Yeni. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara dengan 3 skor tertinggi setelah Dr. Yeni, nanti dapat menghubungi WA Parosia Ministry untuk mengklaim hadiahnya. Untuk informasi lebih lanjut, nanti akan dijelaskan melalui chat oleh panitia. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Resti yang telah sharing secara mendalam mengenai gizi makanan zaman now, dan tips-tipsnya tadi banyak sekali ya. Kelihatannya banyak sekali yang kita bisa pelajari dari materi yang sudah dibagikan oleh Dr. Resti. Nah, Bapak Ibu, berikut petunjuk untuk bagi para pemenang kuis. Dengan 3 skor tertinggi setelah Dr. Yeni, ini dapat menghubungi nomor WA 0896 1562 8571 ke Saudari Leni. Nanti akan dijadwalkan untuk konsultasi dengan Dr. Resti. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk panitia, apakah boleh ditampilkan pertanyaannya? Baik, ini ada pertanyaan nih dok. Oke, pertama-tama, kalau mencoba diet untuk mengurangi berat badan yang ada brain fog seperti kurang konsentrasi berpikir, bagaimana cara mengatasinya ya? Ini brain fog-nya maksudnya seperti apa ya? Apa maksudnya karena diet terus jadi brain fog gitu atau gimana? Mungkin seperti itu ya dok. Jadi diet terus jadi brain fog gitu. Jadi bagaimana diet yang baiknya mungkin ya? Iya. Ini saya jawab satu-satu atau gimana? Boleh jawab satu-satu. Iya. Nah, kalau yang pertama kalau diet sampai ada brain fog, jadi susah konsentrasi, itu ada 2 kemungkinan. Pertama, kita tuh mengubah pola makanannya terlalu drastis. Yang kedua, itu kita terlalu kurang kalori yang dimasukkannya. Jadi kalau untuk mengurangi berat badan, Bapak Ibu, itu harus ada 2 aspek. Pertama, mengurangi energi yang dimasukkan. Yang kedua, meningkatkan energi yang dikeluarkan. Gitu. Jadi nggak bisa cuma semata-mata restriksi diet aja. Kenapa nggak bisa cuma melalui diet? Karena kita tetap butuh setidaknya mineral sama vitamin itu kita harus dapat dari makanan. Tubuh kita tuh nggak bisa menghasilkan vitamin dan mineral. Kalau energi yang dari karbohidrat, lemak, sama protein, itu masih ada cadangannya di dalam hati, di dalam otot tuh masih ada cadangan. Tapi vitamin mineral tuh nggak ada. Jadi kalau diet itu mengurangi makanan yang masuk plus meningkatkan aktivitas fisik. Kalau misalnya terjadi brain fog, berarti coba dietnya mungkin terlalu ekstrim. Jadi kalau diet itu kalau bisa nurunin pola makannya itu perlahan. Kalau dipakai jumlah kalori itu kira-kira diturunkan 200 kilokalori dalam 1 hari. Atau kalau misalnya pakai tadi porsi piring makan, misalnya kita porsi piring makannya 100%, dikurangin jadi 75%. Jadi jangan langsung ekstrim. Nanti bisa terjadi kayak gini. Baik, terima kasih banyak Dr. Resti. Pertanyaan kedua nih dok, apakah penyedap rasa pada masakan misalnya MSG itu aman? Kemudian bagaimana mengatasi bahan berbahaya dari makanan instan atau aneka ragam fast food? Ya, terima kasih. Jadi yang kedua, apakah MSG itu aman selama dipakai untuk hanya jadi penyedap rasa? Jadi misalnya 1 porsi makanan MSG-nya 1 sendok teh, aman. Nggak, sejauh ini tidak ada bukti bahwa MSG itu membahayakan kesehatan. Gimana kalau orangnya hipertensi? Kalau orang hipertensi terus MSG-nya cuma segitu untuk penyedap makanan juga nggak masalah gitu. Kecuali ekstrim gitu, misalnya makan chips yang banyak MSG-nya, itu lain cerita kalau hipertensi jangan. Tapi secara umum MSG aman. Mengatasi bahaya dari bahaya makanan instan tuh maksudnya bahaya bahan berbahaya apa ya? Kalau kayak Indomie gitu loh Dokter Resti, kan banyak yang bilang yang harus mie-nya dikeringin pakai lilin misalnya. Ada yang bilang kalau masak Indomie harus diganti air gitu loh dok. iya iya. Oh iya terima kasih. Dokter ini pencerahannya. Jadi kalau bahan makanan berbahaya dari
makanan instan, saya bisa bilang bahaya dalam arti itu ada senyawa kimia yang membahayakan tubuh kita, itu sejauh ini nggak ada buktinya. Karena kalau misalnya ada bahan berbahaya yang senyawa kimia berbahayanya, makanannya itu nggak akan disetujui sama Badan POM. Tapi bahan berbahaya dalam arti itu karbohidratnya itu lebih tidak sehat, itu betul. Jadi kalau misalnya kita mau makan makanan instan, misalnya mie instan gitu sesekali, ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya diimbangi mie instan, tapi juga ditambahin sayur yang banyak. Terus mie instan misalnya, tapi bumbunya itu nggak usah semuanya, secukupnya aja, seperti itu. Sip, terima kasih banyak nih dok untuk pencerahannya ya. Lanjut dok, untuk mereka yang diabetes, apa makanan standar yang bergizi? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya saya dapat pesanan buat membahas spesifik satu-satu, tapi waktunya kan nggak cukup ya. Jadi intinya tuh kalau misalnya menderita diabetes, makannya sama aja kayak orang normal, nggak ada bedanya. Bedanya itu cuma benar-benar jangan memberikan gula pada makanan dan minuman, sama sebisa mungkin karbohidratnya itu usahakan betul yang tadi whole grain, karena yang whole grain itu cenderung membuat gula darah lebih stabil dibanding kalau yang seperti nasi putih itu gula darahnya nanti fluktuatif. Ya, baik. Terima kasih, dok. Lanjut nomor 4, dok. Untuk orang tua, apa aja pantangannya? Boleh daging merah atau sapi? Ini mungkin maksudnya untuk lansia kali ya? Ya, oke. Nggak ada pantangan. Sebenarnya sama aja mau umur berapa juga makannya tuh panduannya seperti yang tadi. Boleh makan daging merah atau daging sapi, boleh aja gitu, asal tidak berlebihan. Tidak berlebihan tuh seperti apa? Kalau misalnya pakai aturannya pakai telapak tangan gitu, kalau makan daging merah atau daging sapi itu paling banyak itu 1 telapak tangan segini gitu, dan itu kalau bisa tidak lebih dari 2 kali dalam 1 minggu gitu. Tapi kalau orang tua justru problemnya itu lebih banyak, justru selera makannya kurang kadang-kadang. Nah, kalau buat orang tua yang selera makannya kurang, nggak gitu suka makan, justru harus lebih banyak makan yang tinggi kalori dan tinggi proteinnya. Jadi dengan porsi yang sedikit, tapi sudah dapat kalori dan protein yang cukup. Contohnya, misalnya bahan makanannya itu ditambahin sama minyak zaitun atau olive oil gitu, misalnya. Oke, terima kasih. Panitia boleh lanjut pertanyaannya? Nah, ini dok, apa sereal instan itu sehat? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, tapi boleh deh diulang. Enggak gitu aja ya. Nggak sehat. Iya. Oke, yang berikutnya dok, sarapan pagi apa sih yang baik dan simple dimasaknya? Tadi juga di kuis sebenarnya ada contohnya ya. Iya, itu satu contoh, atau oat, atau enggak ya roti gandum terus di atasnya dikasih keju terus sayur gitu misalnya, contoh. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu cukup simpel gitu untuk dibuat. Nah, lanjut nih dok, apa contoh menu pagi, siang, malam, dan snack yang sehat tapi enak? Mungkin dokter bisa share juga nih dari pengalaman di Swedia, gimana dokter dan keluarga gitu dalam menyiapkan menu makanan. Iya, terima kasih. Ini kalau suruh nyebutin contoh menu, tadi kan banyak ya yang di kuis itu. Cuma mungkin praktisnya gini, kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu sibuk, kalau bisa tuh makan pagi tuh itu aja terus, jangan ganti-ganti gitu, biar pikiran kita tuh nggak pusing mikirin setiap pagi udah mikir makan apa, siang pikir lagi, nanti malam pikir lagi. Kalau saya biasanya pagi itu saya selalu makan yang sama, tapi bervariasi. Jadi kami biasanya makan open sandwich kalau pagi, roti, terus atasnya yang udah dikasih sepotong daging, sama habis itu timun, tomat, udah selesai minum susu, udah gitu. Setiap hari udah begitu aja, tapi kan udah dapet variasi makanannya. Terus ya kalau makan siang tadi Bapak Ibu pintar-pintar semuanya, udah banyak contoh. Terus makan malam sama sih sebenarnya, sama makan siang ya. Contohnya ya tadi lotek, gado-gado, capcay, dan segala macam. Snack, kalau bisa snack itu intinya dari buah atau sumber protein seperti kacang. Itu kalau kacang boleh kacang direbus atau dipanggang, tapi jangan digoreng. Mantap, terima kasih banyak nih dok. Jadi ingat dulu saya juga di Swedia tiap hari menu makannya sama karena males masak.
Jadi curhat ya. Ya nomor 8 nih dok, nih banyak pertanyaan nih. Apakah daging babi itu termasuk daging merah atau putih? Nah, ini daging babi tuh sebenarnya nggak merah-merah banget, tapi juga nggak putih. Tapi kalau harus milih satu kategori, dia masuknya daging yang warnanya yang merah. Bukan warna sih. Lebih ke kandungannya itu lebih masuk ke daging merah. Oh, oke. Jadi daging merah ya Bapak Ibu, bukan daging putih. Oke, lanjut. Nah, mungkin lanjut di list saya dulu nih dok. Nih, untuk zaman COVID, baiknya makan apa dok? Zaman COVID sama zaman nggak COVID sebenarnya sama aja makanannya kayak tadi. Cuma memang media ini pengaruhnya besar banget ya, kayak makan ini buat mencegah nggak COVID gitu. Sebenarnya nggak, sama aja. Kalau kita tuh makannya tuh udah seimbang, itu imunitas kita juga lebih optimal gitu. Jadi sama aja COVID nggak COVID. Ya, jadi tetap sama ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara menahan diri dari ketergantungan misal kopi atau junk food? Loh, saya dong, adakah trik? Curhat ya? Curhat. Kalau kopi, ketergantungan kopi itu sebenarnya sebanyak apa ya? Sebenarnya kalau kopi hitam itu sebenarnya nggak kenapa-napa Bapak Ibu. Salah. Maksudnya kalau misalnya diminum dalam jumlah wajar, 2 cangkir pagi sama sore maksimal, itu kopi hitam tuh nggak apa-apa. Atau kopi dikasih susu tapi nggak pakai gula, itu juga nggak apa-apa. Jadi kalau sebatas itu tidak masalah. Kalau cara menahan diri dari ketergantungan junk food, nah sebenarnya nggak ada istilah ketergantungan kan ya, ini cuma belajar dari kebiasaan. Jadi ya harus dibiasakan ya buat mengganti kebiasaannya sedikit demi sedikit. Kalau misalnya nggak bisa sama sekali untuk nggak makan junk food, kan kadang-kadang soalnya junk food tuh memang cenderung lebih enak. Nah, beberapa studi tuh membolehkan cheat day gitu. Dalam 1 minggu tuh boleh cheat day 1 hari gitu. Misalnya kita tetapkan, oh hari Sabtu tuh hari cheat day atau reward day gitu, buat misalnya setelah 6 hari makan makanan sehat, hari Sabtu boleh makan junk food 1 hari gitu. Itu walaupun belum banyak buktinya, tapi ada beberapa studi yang bilang itu tuh tidak mengganggu kesehatan gitu. Mungkin gitu kali ya solusinya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Dok. Oke, lanjut Bapak Ibu. Daging merah itu kurang sehat. Bagaimana kalau tidak mengkonsumsi daging merah dan dairy product sama sekali? Apa lebih baik? Kalau tidak mengkonsumsi daging merah sama sekali, akan baik kalau misalnya disubstitusi, diganti daging merah itu diganti dengan daging yang putih atau dengan protein nabati seperti tahu tempe. Nah, kalau pilihnya diganti dengan tahu tempe, zat yang mungkin nanti susah dicari dari daging merah itu adalah vitamin B12, karena vitamin B12 itu paling tinggi dari daging-dagingan. Jadi kalau misalnya seseorang itu tidak mengkonsumsi daging sama sekali, alias jadi vegetarian, itu nggak apa-apa, asal protein yang lain yang seperti yang tahu tempe itu dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, plus mengkonsumsi suplemen B12 gitu. Terus tidak mengkonsumsi dairy product sama sekali, apakah lebih baik? Dairy product itu selain masalah protein juga dia itu asupan kalsium yang bisa kita ambil dari situ. Jadi kalau misalnya nggak mengkonsumsi dairy product itu nggak apa-apa, asal asupan kalsiumnya bisa digantikan dari tempat lain. Contohnya itu adalah dari kacang-kacangan, itu juga mengandung cukup tinggi kalsium gitu. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Boleh dilanjut pertanyaannya? Antara tepung terigu dan gula pasir, mana yang perlu dieliminasi terlebih dahulu? Wah, harus milih ya? Harus milih. Oh, bisa dua-duanya. Oh. Pertanyaannya susah ya. Kalau harus milih salah satu, saya sih pilih gula pasir ya. Jangan makan, karena kayaknya tepung terigu tuh bukan sesuatu yang orang makan tiap hari, tapi kalau gula tuh mungkin lebih banyak ketemu setiap hari di makanan. Jadi gula pasir setidaknya dieliminasi dulu. Setelah itu tepung terigu. Gitu. Oke, jadi gula pasir dulu ya Bapak Ibu.
Iya. Berikutnya nih dok, kalau minum kopi susu tanpa gula tiap hari apakah boleh dok? Ini tadi terjawab ya, boleh kalau tanpa gula. Iya. Nah ini, snack apa yang sehat tapi mengenyangkan? Tadi itu contohnya ya buah, kacang gitu. Buah, kacang. Apalagi Kalau ingat kacang tuh ini, dokternya ini suka kacang nih. Sehat memang snacknya. edamame. Edamame direbus itu enak Bapak Ibu, kan dia ditaruh di frozen ya. Jadi kalau mau ngemil tinggal direbus sebentar. Kadang kalau saya dikasih garam dikit. Wah, benar-benar Wah, banget. gitu. Mungkin bisa lanjut dulu. Kalau gula jagung Tropicana, sebut merek nih, apakah baik? Kalau ada gula-gula yang 0 kalori, ya kan? Kok saya nggak sebut merek, gula jagung, stevia. Kalau baik buat kesehatan tuh maksudnya ada untungnya buat kesehatan tuh nggak ada untungnya. Tapi membahayakan kesehatan juga enggak. Jadi kalau ada orang yang harus banget makan sesuatu yang manis gitu, ya ini bisa jadi alternatif. Tapi kalau bisa hidup tanpa yang manis-manis, ya nggak usah pakai nambah-nambahin pakai yang ini gitu. Oke, ya betul. Ini slide-nya hilang lagi nih. Tadi sampai gula jagung. Oke, kita lanjut nih, Dok. Antara sayur mentah dan matang, lebih baik mana dari segi kecukupan mineral dan cara mengolah makanan supaya tidak hilang gizi, tapi kuman hilang itu bagaimana? Oh ya, pertanyaan bagus. Sayur mentah sama sayur matang yang mana? Nah, tergantung jenis sayur apa kan ya. Tapi memang secara umum sayur mentah itu lebih tinggi vitamin dan mineralnya. Tapi kan nggak semua sayur bisa dikonsumsi mentah atau tidak biasa dikonsumsi mentah. Kalau misalnya mau mengkonsumsi sayur yang dimasak, prinsipnya supaya nilai vitamin dan mineralnya itu bisa tetap tahan dan nggak banyak yang hilang itu, dipanaskan dalam suhu tinggi tapi sebentar aja, dibandingkan dipanaskan secara jangka panjang tapi suhunya rendah. Itu nanti vitamin sama mineralnya akan lebih banyak yang hilang. Oke, sip. Terima kasih banyak, Dok. Untuk pertanyaan lanjutannya nih. Pengganti telur apa ya, Dok? Telur kan berarti maksudnya kalau dikonsumsi di sini untuk sumber protein, saya berasumsi. Jadi ya makan sumber protein yang lain aja. Tahu, tempe, ikan, ayam gitu. Oh iya, ini ada lanjutannya, Dok. Katanya telur bikin berat badan bertambah. Kalau tahu tempe katanya asam urat. Gimana, Dok? Betul enggak? Kalau makannya dalam batas wajar itu nggak benar ya. Telur itu orang tuh banyak meyakini telur itu bikin gendut atau bikin kolesterol tinggi. Nah, tapi itu kita kan kalau makan telur tuh, ini ngomongin telur tuh yang dimakan putih sama kuning ya. Itu kalau cuma 1-2 telur satu hari pada orang yang sehat itu nggak apa-apa gitu. Tapi juga pengolahannya jangan kayak telurnya digoreng pakai minyak yang banyak gitu. Nah, terus tahu tempe katanya asam urat, tidak betul. Udah, gitu aja. Oke, sip. Terima kasih banyak, Dok. Boleh lanjut? Nah ini, untuk aplikasi penghitung kalori, katanya suka tidak sesuai dengan makanan yang ditemukan di Indonesia, Dok. Apa ada rekomendasi aplikasi yang terpercaya, atau mungkin cara menghitung kalorinya gimana gitu ya, Dok, selain pakai aplikasi? Iya. Nah, sebenarnya kalau mau kalorinya dihitung beneran ya harus ke dietitian atau dokter gizi sih. Nah, cuma aplikasi penghitung kalori itu untuk menggambarkan secara kasar aja kalori yang kita masukkan. Jadi kalau misalnya makanannya nggak ada di Indonesia, coba cari yang mirip dengan itu. Misalnya kayak gado-gado gitu. Misalnya nggak ketemu gado-gado, coba aja cari di aplikasinya ada salad nggak gitu kan, kurang lebih mirip. Terus ditambahin sama peanut sauce gitu. Misalnya kayak gitu. Tadi aplikasi yang saya kasih contoh itu ada udah dicobakan juga di Indonesia. Jadi harusnya sih lumayan oke. Tapi saya nggak promosi di sini gitu. Tapi kurang lebih gitu. Baik, terima kasih, Dok. Mungkin yang ini saya izin menambahkan juga ya, Bapak Ibu, kalau misalnya membeli makanan di supermarket seperti itu, biasanya kan ada informasi nilai gizinya. Nih saya pinjam punya dokter Yeni tadi. Mana nih? Ya, ini karena pakai background Zoom. Jadi Bapak Ibu di belakang ini dia bisa dilihat jumlah kalorinya. Di sini. Nah, di nilai gizi ini, di tabel nilai gizi dia ada bisa dilihat. Jadi misalnya untuk Happy Toast ini dia kalorinya ada 140 kalori gitu.
Gitu. Jadi melalui tabel gizi yang ada di kemasan-kemasan itu bisa dilihat juga. Nah, lanjut dok. Ini apakah air fryer dan microwave itu baik dok? Atau bagaimana cara mengganti kegunaan mesin tersebut secara aman? Nah, ini dokter Resti pengguna microwave nih, pasti tiap hari pakai. Kita pengguna. Air fryer sama microwave baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa sih. Masalahnya cuma kalau di Indonesia itu listriknya mahal, udah gitu doang. Tapi nggak ada efek samping apa-apa sebenarnya. Jadi baik-baik aja buat digunakan. Iya Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih banyak dok. Selanjutnya nih dok. Bagaimana dengan alat masak yang terbuat dari teflon atau granit pan? Apakah sehat dok? Sehat. Selama teflonnya atau granit pan-nya itu utuh, nggak ada yang terkelupas, baik-baik aja. Nggak ada masalah. Ya, jadi selama masih mulus, aman-aman aja ya Bapak Ibu. Iya. Sip. Oke, selanjutnya nih dok. Ini pertanyaan selanjutnya tentang nasi putih. Nasi putih yang dihangatkan, apakah kandungan gulanya berkurang? Ya, ini sempat beredar dulu di WA. Enggak, intinya nasi putih mau dia dihangatkan, mau dia dimakan dalam kondisi dingin tuh nggak sebegitu bermakna buat mengubah kandungan gulanya, jadi sama aja. Oke, jadi tetap sama ya Bapak Ibu. Mau nasi putihnya dimasukkan ke kulkas dulu, seminggu kemudian baru dihangatkan, tetap sama juga ya. Iya. Ya, lanjutin dok. Ini ada pertanyaan, apakah benar cara makan seperti ini? Pagi makan sekenyangnya karena full aktivitas, makan siang 75% dari porsi makan pagi, dan makan malam batas jam 18 WIB cukup 25% dari jumlah porsi makan pagi karena malam tidak beraktivitas. Mohon penjelasannya. Ini pakai persentase nih dok. Iya, waduh. Tergantung orangnya aktivitasnya seperti apa, tapi secara umum memang makan itu kalau bisa porsinya yang banyak itu benar di pagi dan siang. Kalau orangnya tuh yang beristirahat kalau malam. Jadi secara umum iya, secara umum prinsipnya baik. Oke, mantep nih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, mengenai perhitungan BMI, bagaimana perhitungannya untuk orang-orang yang memiliki tulang yang besar, jadi berat badannya akan menjadi lebih berat? Ya, perhitungannya sama aja, baik yang orang yang tulangnya besar maupun nggak besar. Jadi perhitungan BMI-nya tetap seperti itu. Tapi kalau konteksnya orang Indonesia, biasanya kalau beratnya itu besar karena tulangnya besar itu, kalaupun BMI-nya tuh tinggi itu biasanya orangnya memang tetap obesitas gitu. Justru sebenarnya BMI itu bukan masalah tulang, lebih banyak tuh otot. Jadi kalau misalnya orangnya tuh yang ke fitness, rajin nge-gym yang ototnya besar-besar itu bisa jadi berat badannya jadi bertambah dan otomatis BMI jadi bertambah gara-gara massa ototnya. Tapi itu kasus yang lumayan jarang sih, kecuali pada atlet gitu. Tapi jadi bisa tetap pakai BMI walaupun tulangnya besar atau kecil, sama jangan lupa di cross check juga sama si ukuran lingkar perut. Oke, sip. Terima kasih, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Apakah metode intermittent fasting 16 jam efektif dan sehat untuk yang overweight? Ini pertanyaan yang menarik tentang metode diet. Jadi, saya nggak bisa bilang beneran baik atau beneran enggak, karena studi tentang intermittent fasting itu belum terlalu banyak. Tapi sejauh ini memang bukti-bukti yang ada itu mendukung intermittent fasting itu jadi salah satu metode diet yang direkomendasikan. Gitu. Jadi tapi belum pasti beneran efektif, tapi boleh dicoba. Itu setidaknya intermittent fasting itu jelas lebih baik daripada diet keto atau diet yang tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali gitu. Bawahnya diet keto. Iya, bawahnya diet keto, baru mau diiniin. Nih, boleh makan jam 12 siang, terakhir makan jam 8 malam. Diet keto itu sebenarnya aman atau ada resiko tidak amannya ya, Dok? Terima kasih. Diet keto itu secara jangka pendek banyak yang bilang itu kan banyak bukti bahwa diet keto itu menurunkan berat badan. Tapi persoalannya secara jangka panjang itu kita belum tahu, karena pada diet keto itu orang nggak makan sayur dan buah yang cukup. Jadi secara jangka panjang ada beberapa hipotesis yang bilang kemungkinan orang itu akan defisiensi vitamin dan mineral walaupun belum ada buktinya. Tapi saya sih nggak menyarankan diet keto itu karena bukti secara jangka panjangnya juga belum jelas gitu. Oke, terima kasih Dok. Lanjut lagi nih.
Saya ikut program diet dan dijelaskan buah-buahan baik dimakan pagi hari sebelum makanan lain masuk. Apakah ini baik dan benar? Terima kasih. Nah, kalau ini saya tahu program diet yang dimaksud. Ini tuh sebenarnya bukti ilmiahnya tuh belum banyak. Jadi saya nggak bisa merekomendasikan hal ini. Tapi kalau misalnya mau makan buah dulu lebih pagi daripada yang lain, ya silahkan aja. Tapi apakah itu bermanfaat atau tidak, belum jelas buktinya gitu. Oke, terima kasih nih dok. Lanjut, ada pertanyaan lagi nih. Apakah alat masak dengan teknologi tertentu benar bisa membuat makanan atau masakan menjadi lebih sehat? Contohnya rice cooker merek tertentu yang mengklaim bisa menghilangkan kadar gula dari nasi putih yang dimasak menjadi sangat rendah. Enggak benar. Sangat jelas ya Bapak Ibu, tidak benar. Aduh, ya. Lanjut nih dok, apakah memasak dengan air fryer itu baik karena bisa tanpa minyak? Baik tuh harus ada pembandingnya. Kalau dibandingkan sama digoreng pakai minyak, tentu lebih baik air fryer sih, gitu. Tapi kalau misalnya disuruh pilih mana yang paling baik apa, ya yang lebih baik dari air fryer ya yang makanan yang dikukus atau direbus gitu. Intinya kalau air fryer itu juga nggak apa-apa sih. Cuma air fryer itu pemanasan dengan suhu yang tinggi tapi tanpa minyak gitu. Jadi kalau dibanding digoreng ya lebih baik air fryer. Oke, terima kasih dok. Lanjut lagi nih dok, ada program diet terkenal dan mahal yang bilang susu itu tidak baik karena mengandung bakteri-bakteri bahkan nanah. Bagaimana menurut dokter? Ini gosip dari mana lagi nih? Susu bakteri apa ya saya nggak tahu. Nggak tahu, nggak bisa berkomentar. Belum pernah dengar kalau susu bisa membahayakan. Ya, jadi Bapak Ibu selama ini belum ada penelitian yang menunjukkan susu bisa membahayakan kecuali susunya udah kadaluarsa gitu ya. Iya, betul. Ini dok, menarik lagi nih dok. Apakah makanan gluten free itu lebih baik dari yang mengandung gluten? Nah, tergantung. Ini kalau buat orang sehat nggak ada alergi gluten, nggak ada. Maksudnya gluten free sama nggak gluten, sama ada glutennya itu nggak ada bedanya. Jadi tidak berarti yang gluten free itu lebih menyehatkan. Sama aja, kecuali orangnya memang terbukti ada alergi gluten. Oke, yang penting nggak ada alergi gluten ya. Pertanyaan terakhir nih dok, ini lagi happening di Indonesia. Apakah beras shirataki lebih baik dari beras merah? Nah, beras semua si shirataki itu memang kalorinya rendah. Tapi kalau kita makan karbohidrat itu kan bukan cuma masalah kalori, tapi juga vitamin B, serat, vitamin B, terus dan mineral. Nah, untuk komponen-komponen yang lain itu shirataki itu beda sama whole grain, jadi nggak bisa mensubstitusi whole grain gitu. Oke, jadi begitu ya Bapak Ibu, tidak bisa mensubstitusi whole grain. Nah, Bapak Ibu Saudara, berhubung pertanyaan terakhir sudah dibacakan dan dijawab oleh Dr. Resti, sekian dulu sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Resti. Terima kasih juga Aulia. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Resti, Saudari Aulia, dan juga kepada semua peserta malam hari ini, baik yang mengikuti di Zoom maupun yang ada di YouTube. Terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Mari kita menutup untuk acara kita pada malam ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan yang luar biasa yang sudah memimpin kami, menyertai kami sehingga hari ini kami boleh melihat lagi bagaimana karya Tuhan melalui hamba-Mu Dr. Resti yang sudah bisa berbagi kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap materi yang sudah disampaikan. Kami juga bersyukur untuk setiap apa yang membekali kami, mengingatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami yakin apa yang masih boleh kami ikuti pada malam hari ini adalah semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati Dr. Resti di dalam pendidikan akhirnya dan juga tugas-tugas pelayanan yang ada di Sweden. Tuhan berkati dan Tuhan menolong di dalam kehidupan juga keluarga.
Demikian juga kami doakan untuk Saudari Aulia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan juga di dalam dan melalui hidupnya. Terima kasih juga ya Tuhan, berkati semua peserta malam hari ini, baik mereka yang mengikuti melalui Zoom maupun yang mengikuti melalui YouTube. Kami terus berdoa kiranya Tuhan juga memberkati dan berikan hikmat kepada kami untuk lebih bijaksana lagi Tuhan di dalam kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah semua rangkaian acara kami pada malam hari ini kami mau kembalikan semua di dalam kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.